Di sisi saudara kita dari Muslim ada Bang Bonar Marasi, yang spektakuler lagi ada Bang Valen dari Yudaisme. Mungkin langsung aja Pak Bang, siapa yang mau mendahului? Saya Ya, langsung berikan waktu. ya. Mungkin saya duluan Bang Pras ya, mohon izin Bang Antonius. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertemu, saya dan Bang Pras serta Bang Antonius, dan kali ini saya ditemani oleh praktisi Yahudi yaitu Bang Valen. Bang Valen ini juga andalan saya ya, termasuk juga tempat untuk saya belajar. Sejatinya Bang Pras dan Bang Antonius juga tempat untuk belajar itu. Ini tentang Trinitas. Nah, lalu kemudian bagaimana posisi saya terhadap keesaan Allah gitu. Nah, kalau di Islam Allah itu Al-Ahad, Al-Wahid gitu. Tiada serupa, tiada sama, tiada setara. Hanya satu saja. Ahad itu bermakna esa di Quran surat 112 ayat 1 karena memang tidak ada yang setara dengan Allah di Quran surat 112 ayat 4. Dan tidak ada yang serupa dengannya di Quran surat 42 ayat 11, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Wahid, tidak ada Tuhan selain Allah di Quran surat 2 ayat 163. Nah, Allah itu memberi atribut pada dirinya, memberi nama pada dirinya. Dan kemudian di Islam itu atribut dan nama itu tidak kemudian menjelma ya menjadi pribadi kedua, pribadi ketiga dari dirinya. Karena apa? Karena Allah itu memang Al-Ahad dan Al-Wahid. Lalu kemudian ada pandangan dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu satu hakikatnya yang satu, pribadinya sih tiga gitu. Itu terserah pada pandangannya masing-masing ya, tapi bagi saya ketika dikatakan bahwa Allah itu Al-Ahad dan Al-Wahid, maka itu sangat memudahkan bagi saya gitu, karena satu fokusnya gitu, bahwa Allah itu adalah sang penguasa, sang Rob gitu. Allah itu adalah pusat dari sesembahan gitu. Allah itu adalah Tuhan dan pusat sesembahan yang memiliki nama-nama yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itulah tiga komponen tauhid ya. Tauhid rububiyah, bahwa dialah Tuhan pemilik segala kekuasaan yang mematikan dan kemudian yang menghidupkan, memberi rezeki dan macam-macam, dan kemudian dialah sebagai tempat kita untuk beribadah, dan kemudian dialah yang memiliki nama dan sifat yang suci, mulia gitu. Itu Bang, saya kira dari kami Bang, makasih. Ya. Oke, baik. Dari praktisi Kristen, siapa yang memulai? Dari saya ya. Gini, tentu Allah itu tidak ada yang serupa. Pada waktu kita bicara Allah, jangan kita persamakan dengan sesuatu yang ada di dunia ini dan yang bisa kita lihat dan yang adalah ciptaan. Kata yang sama pun seperti Allah tahu, manusia tahu, tentunya tahunya berbeda gitu. Jangan dipersamakan. Ada perbedaan. Kata yang sama digunakan pada Allah dan pada manusia. Jangan lalu Allahnya dianggap kayak manusia gitu. Allah itu adalah satu diri, adalah pencipta kita. Kalau kita lihat alam semesta yang sedemikian besar dan ciptaan yang sedemikian luar biasa, bagi kita orang beriman, kita tahu Allah ini adalah Allah yang luar biasa. Adalah yang tak terpahami, incomprehensible God. Dan tak terbatas, melalui ciptaannya yang tak terbatas pun kita bisa lihat Allah ini tak terbatas. Tentu kalau Allah pencipta, nggak ada sesuatu yang di luar daripada pencipta. Kalau ada sesuatu di luar daripada pencipta, berarti ada sesuatu ciptaan yang bukan dia ciptakan gitu. Jadi ciptaan itu semua ada di dalam dia. Alkitab berkata seperti itu. Hakikat Allah tidak terpahami. Saya nggak usah kasih ayatnya, kalian mungkin udah tahu ya. Kemudian segala sesuatu ada di dalam dia. Allah yang sedemikian adalah Allah yang bukan hanya maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya, tetapi dia juga adalah Allah yang maha hadir. Dia menciptakan
Tentu ruang, waktu, dan benda-benda ciptaan. Tetapi dia adalah satu diri yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia itu adalah Allah yang bisa maha hadir di dalam seluruh alam ciptaannya. Setiap titik dia dapat hadir sebagai seluruh pribadinya, tetapi titik itu tidak mampu memuat dia, karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Itulah Allah kita, sehingga dia bisa tahu. Bukan hanya tahu, bukan hanya lihat, bukan hanya sepintas, tapi dia tahu bahkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang belum dikatakan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur gitu. Jadi kita lihat Allah yang sedemikian, itu adalah Allah yang kita percaya. Untuk Allah yang sedemikian, Alkitab berkata Allah yang demikian itu karena dia bukan ciptaan, dia itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Kalau malaikat tidak bisa dilihat, itu adalah karena dia terbuat dari sesuatu yang kita tidak tahu dan bahannya kita tidak bisa lihat gitu. Dan suatu hari kita mungkin akan bisa melihat, atau Tuhan kalau mau membukakan, kita akan bisa melihat gitu. Dan tetapi di antara sesama malaikat bisa dilihat. Tetapi di dalam Alkitab ada satu yang tidak pernah dilihat oleh apapun. Yohanes pasal 1 ayat 18. Nah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, Allah yang sedemikian. Lalu bagaimana dalam hubungannya dengan ciptaan yang kelihatan? Bagaimana ciptaan dapat berhubungan dengan dia? Bagaimana jikalau dia hanya yang jauh di sana dan yang sesuatu yang sekalipun dekat mungkin kita tidak bisa melihat atau rasakan. Maka kita lihat bahwa Allah itu mengambil perwujudan. Ya, di dalam perjanjian lama kita lihat ada yang disebut dengan Malak Yahweh. Nah, kita lihat di sana Malak Yahweh mengatakan aku adalah Allah gitu. Nah, aku adalah I am that I am. Nah, jadi kita lihat di dalam perjanjian baru pernyataan itu jelas, yaitu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia, Allah mengambil perwujudan. Bisa nggak? Ya bisa dong. Allah kok nggak bisa? Allah menjadi satu diri yang terbatas, bisa nggak? Bisa. Dan perwujudannya itulah adalah anak Allah. Dan kemudian kita lihat ada rohnya, dan rohnya itu bisa memimpin, mengatur, dan ada bisa di dalam setiap orang yang percaya. Jadi kita lihat ada anak Allah yang sebagai pernyataan, ada rohnya yang adalah roh Allah. Dan kemudian dia yang memenuhi seluruh ruang dan waktu apa? Dialah kita sebut di dalam relasi hubungan dengan anak adalah Bapa. Apakah Bapa beda dengan anak? Jelas beda, karena anak ada memiliki perwujudan. Kemudian Allah yang demikian, apakah Allah yang demikian itu satu pribadi? Jelas tidak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah seringkali menggunakan kata plural, tetapi juga menggunakan kata ganti aku, tetapi juga menggunakan kata ganti kita. Jadi kita lihat bahwa Allah itu bukan satu diri yang dihitung dengan satuan. Seperti contohnya kata plural ya, seperti langit, air, darah, itu plural gitu. Allah pun adalah satuan yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena dia adalah satu diri yang memang kita tidak bisa pahami gitu. Dia adalah yang tak terikat oleh ruang dan waktu dan maha hadir. Itulah Allah di dalam yang ternyata di dalam Alkitab. Ya, saya rasa saya sampai sini dulu karena nanti bisa saya jelaskan melalui tanya jawab. Kalau saya ngomong lebih panjang lagi ya nggak selesai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pras. Oke, saya tambahin boleh? Oh boleh, iya, boleh. silakan. Nanti terakhir ke Bang Palen ya. Oke, jadi gini ya. Kami Kristen, kami memahami Allah yang ehad. Jadi iman kami adalah berdasarkan kitab suci, semua kitab-kitab yang berasal dari Allah ya. Jadi dari kitab Torah, kitab Nehemia, Ketuvim, juga kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru gitu ya. Nah, konsep Allah yang kami pahami dari semua kitab-kitab itu adalah Allah yang ehad, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Tetapi kitab-kitab tersebut juga secara konsisten menyatakan bahwa Allah yang ehad ini sering dinyatakan lebih dari satu entitas. Contohnya pada saat penciptaan langit dan bumi. Di situ diceritakan bahwa Allah menciptakan, tetapi hadir disebut ada 3 entitas di situ, ya, firman atau membra, kemudian Spirit of God atau roh Allah,
ya, atau disebut juga roh cinta kasih di situ. Kalau kita lihat di Targum Neofiti ya, di situ dikatakan demikian. Kemudian disebut juga Allah gitu. Jadi ada 3 entitas yang disebut di situ, begitu. Tapi apakah itu disebut sebagai 3 Allah? Tidak. Jadi kita orang Judaisme zaman dulu gitu ya, memahami ini, saya nggak mengacu ke Judaisme era rabbinik ya, tetapi yang zaman dulu gitu ya, itu memahami bahwa demikian gitu loh, bahwa Allah itu Ehad, tetapi ada dikenal demikian entitas. Nah, entitas-entitas bisa kita temuin bukan hanya di kitab Kejadian gitu, itu ada di kitab kitab lain seperti kitab Hakim-Hakim, kitab Yesaya dan sebagainya gitu ya. Nanti saya bisa tunjukkan ya entitas-entitas tersebut, kehadiran entitas tersebut. Nah, lalu Trinitas itu sebenarnya bukan, jadi gini, terminologi Trinitas itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, baik di kitab Tanakh, Nevi'im, Ketuvim maupun kitab yang ada di Perjanjian Baru. Tetapi konsep itu gitu, konsep itu yang ada gitu. Nah, sebenarnya orang Judaisme zaman dulu juga sama Kristen sekarang juga sama gitu. Kita memahami bahwa Allah itu tidak bisa sepenuhnya dipahami, begitu ya. Jadi memang 3 entitas yang ada di dalam Tanakh ini memang masih samar-samar. Di Perjanjian Baru lebih dipertegas, tetapi masih sama bahwa Allah itu misteri, begitu. Lalu apakah Trinitas itu diformulasikan untuk membuat Allah yang misteri itu menjadi tidak misteri? Itu sama sekali tidak, gitu. Jadi kenapa timbul doktrin Trinitas? Itu adalah karena internal dari kekristenan gitu loh. Kekristenan dari sejak abad awal itu sudah dirongrong gitu oleh berbagai ajaran ya, dari bidah Prakseas, kemudian Arianisme dan sebagainya gitu. Nah, di situ timbul reaksi gitu loh. Timbul reaksi yang menjelaskan. Di situ timbul kebutuhan untuk membuat suatu doktrin supaya orang-orang Kristen tidak bingung gitu loh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, sekarang apakah Tritunggal itu bicara tentang 3 Allah gitu ya? Itu sama sekali tidak. Karena doktrin Tritunggal ini sudah ada kunciannya ya. Sudah pernah saya narasikan. Contoh misalnya dari Konsili Nikea. Pembukaan atau preambul dari Konsili Nikea sudah dikatakan, aku percaya akan satu Allah. Artinya Konsili Nikea itu, Credo Nikea itu tidak pernah bermaksud bicara 3 Tuhan. Itu sudah dikunci. Jadi orang mau coba-coba bilang itu 3 Tuhan atau apa, tidak bisa gitu. Artinya orang itu tidak mengerti. Begitu juga dengan Credo misalnya Athanasius. Athanasius sudah dikunci, dikatakan di situ bahwa dia ini bicara tentang Tuhan, bukan 3 Allah. Itu sudah kuncian gitu. Artinya nggak bisa gitu, orang mau narasikan, mau dijungkir balik seperti apapun bahwa itu harus 3 Allah, nggak bisa. Artinya orang itu tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh dalam Credo itu gitu loh. Saya rasa itu aja sementara. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Bang Valen, silakan, waktunya diberikan ke Bang Valen. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya semua ya? Bisa. Siap, bisa. Ya. Oke, terima kasih buat Ustadz Juma, buat room Zoom-nya. Saya ucapkan selamat malam. Dan juga para netizen yang di bawah ya, yang di channelnya Ustadz Juma, salam satu Tuhan. Baik para netizen ya, ketika berbicara tentang konsep Tuhan, sangat jelas di dalam perspektif Judaism, Tuhan nggak bisa dikonsepin. Pertama karena Hashem itu Ein Sof, tak terbatas. Jadi Hashem yang tak terbatas ini tidak bisa dikonsepin secara terbatas oleh manusia. Ini logika basic. Makanya Judaism itu lebih ke logika basic gitu. Dan di dalam Torah sendiri ya, kita buka di dalam original teksnya. Kita akan buka dulu di dalam Kejadian ya, Bereshit. Di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et samayim fi et haaretz. Jadi kita belajar ya tata bahasa dulu biar paham. Di sini ada 3 kata ya, ada Bereshit, ada bara, ada Elohim. Nah kalau kita ngomongin Elohim,
Kenapa ada jamak di situ? Karena ada akhiran yod dan mem. Gitu. Tetapi apakah kejadian pasal 1 atau Beresit pasal 1 ayat 1 itu bentuk jamak? Enggak. Kenapa? Karena di sini ada kata bara. Bara ini bentuk tunggal. Makanya sangat chemistry di dalam Devarim, dalam Ulangan 6 ayat 4 itu sangat chemistry gitu. Echad itu sama padanannya di dalam bahasa Inggris, yaitu one gitu. Kalau seandainya Tuhan itu di awal mula dia menciptakan itu bentuknya jamak, ini nggak mungkin ditulisnya bara gitu. Pasti ditulisnya Asilus. Apa Asilus? Asilus itu bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani artinya Trinitas. Nggak mungkin di situ ditulis Beresit, Asilus, Elohim. Nggak ada ya kan? Nggak ada ya. Nah ini kita harus belajar dulu language Hebrew ya, supaya nggak menabrak tata krama bahasanya orang gitu. Jadi saya kembali ke original teksnya ya. Oke. Kalau kita udah tahu konsep di dalam Torah yang menceritakan who is God, maka sangat jelas ya. Torah sendiri menegaskan gitu bahwa Tuhan itu satu. Satu itu kayak gimana kita nggak ngerti. Orang Tuhan itu tak terbatas kok. Sementara kita ini terbatas gitu. Analoginya begini. Ketika manusia yang terbatas, terus dia membuat satu narasi tentang Tuhan yang dia maha tak terbatas, itu artinya kita dengan sendirinya itu sudah menciptakan Tuhan yang baru menurut paradigma kita. Makanya di dalam Slosa Asar Ikharim ya, di alinea yang ketiga yang sangat chemistry dengan surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sangat chemistry gitu. Jadi antara konsep bagaimana Tuhan di dalam perspektif Judaism dengan Islam itu sama gitu. Menunjukkan satu entitas yang tak terbatas, yang nggak bisa dikonsepin dengan pemikiran manusia yang terbatas. Oke, dari saya sementara itu dulu. Lanjut. Oke, baik. Ya, Silakan Bang Bonar. mohon izin saya share screen jadi supaya kita tidak ngarang bebas. Sudah kelihatan Bang ya? Siap, sudah. Jadi ketika Bang Pras bilang bahwa Allah itu tidak ada yang serupa, itu saya senang gitu. Ketika Bang Antonius bilang bahwa Allah itu Esa, saya juga cukup senang gitu. Dan saya kira Yesus juga akan senang. Nah, cuman yang jadi masalah adalah bahwa ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Allah itu Esa, yang Esa itu hakikatnya pribadinya tetap harus 3. Pribadi itu berbeda, sama-sama fully God gitu. Lalu kemudian yang kedua, sebaiknya kita menggunakan dalil yang tegas untuk menjelaskan dalil-dalil yang kabur gitu. Oleh karena itu di Ulangan 6:4 dan Markus 12:29 ini adalah dalil yang tegas yang sejatinya harus menjadi penerang lampu bagi ayat-ayat lain yang kabur gitu. Jangan justru kita balik gitu. Nah, sejatinya apa yang mau kita cari dari sini? Ulangan 6:4 itu ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, pertanyaannya adalah pribadi mana yang Esa menurut Musa di sini? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut saya, yang Esa itu adalah pribadi Tuhan yang bernama Yahweh gitu, YHWH gitu. Jadi pribadi Tuhan yang pertama itulah yang Esa gitu. Menurut Ulangan 6:4 gitu ya. Terus kemudian menurut Yesus ya, jawab Yesus, hukum terutama berarti hukum tertinggi, tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari ini. Yesus mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Nah, yang Esa itu apanya gitu? Menurut Musa, yang Esa itu pribadinya dan tidak perlu mendikotomi antara pribadi dengan hakikat.
pribadi Tuhan atau oknum Tuhan yang bernama Tuhan atau YHWH itu adalah sesembahan kita. Dia itu esa gitu, bukan kesatuan. Artinya pribadi yang bernama YHWH itu tidak lagi terbagi-bagi, esa gitu. Sehingga kemudian kalau ini kita pakai sebagai dalil untuk menjelaskan ayat-ayat yang kabur, kita tidak perlu kemudian membuat esa ini menjadi di luar yang dimaknai oleh orang-orang, jadi kesatuan gitu. Maka sekali lagi saya bilang ketika Bang Pras bilang bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dan Bang Antonius bilang Allah itu ehad, saya cukup senang dan semua orang cukup senang gitu. Tetapi ketika saya Kristen dan kemudian mengkhotbahkan itu kepada jemaat, saya harus pastikan bahwa mereka tidak salah mengerti bahwa yang esa itu bukan pribadinya, tapi hakikatnya. Pribadinya itu harus 3, berbeda, dan kemudian fully God semua. Lalu kemudian menurut Musa, pribadinya itu tidak terdikotomi dengan hakikatnya. Pribadi atau oknum Tuhan yang esa itu adalah oknum Tuhan yang bernama YHWH. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, baik. Bang Pras, silakan mau menanggapi atau Bang Antonius duluan? Ya, gini. Sampai ke perjanjian baru kita menjadi jelas ya bahwa Allah yang tidak kelihatan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 18 dikatakan no one can see God. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah at any time, di segala waktu. Kemudian kita lihat bahwa Allah yang tidak kelihatan ini, dia di dalam perjanjian baru dikatakan Kristus adalah the image ya, ada kata the image of the invisible God, gitu ya. Siapakah the invisible God? Tentu the Father, yang kita sebut dengan the Father. Kemudian siapakah the image? The image itulah anak Allah. Kemudian dikatakan bahwa the image itu adalah di dalam Ibrani 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 3 dikatakan dia adalah gambar wujud Allah. The character, express image, the real image of his hypostasis. 1, his hypostasis Allah. Lalu gambar ini siapa? Gambar ini tentu juga adalah Allah gitu. Tetapi ini adalah dia menggunakan sebuah perwujudan. Ya, jadi ada perwujudannya. Di perjanjian lama ada. Perjanjian lama itu yang datang di Kejadian pasal 18 itu adalah dikatakan itu adalah Tuhan. Kemudian Malak Yahweh itu juga menyatakan diri sebagai Allah, Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia mengatakan dia adalah I am. Nah, Yesus juga mengatakan dia adalah I am, gitu ya. Nah, itu kelihatan nggak? Kelihatan. Lalu yang dilihat-lihat, kemudian yang dilihat-lihat oleh Yesaya dan para nabi itu siapa? Masa YHWH dilihat, lalu kemudian YHWH mana yang ditemui oleh anak-anak Allah yang di dalam Ayub? Itu adalah perwujudannya gitu loh. Jadi semua yang ada perwujudannya itu adalah anak Allah. Apakah anak Allah dengan Allah itu adalah dua Allah, dua entitas yang terpisah? Tidak gitu. Itu satu Allah. Gitu. Ya, pribadi itu jangan dimengerti pribadi seperti entitas yang terpisah. Sebenarnya kata itu memang adalah satu kata yang bukan di dalam pengertian secara kamus zaman sekarang gitu. Mereka mengerti itu adalah sebuah, seperti tadi dikatakan oleh siapa Antonius, itu adalah perumusan di antara perdebatan di antara intern yang sama-sama percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Istilah-istilah itu ada batasan-batasannya. Memang nggak cocok, makanya kenapa saya mengatakan dengan ehadism itu bukan kontra, tetapi memberikan pengertian yang adalah untuk orang-orang yang di luar gitu. Karena pribadi itu memang bukan dimengerti sebagai pribadi manusia dan ciptaan gitu. Jadi
Bapa dan anak gitu. Di dalam waktu dinyatakan, di dalam titik ruang dan waktu memang kelihatan seperti dua gitu. Ada satu yang di bawah, ada satu yang di sorga. Tetapi bagi Allah tuh nggak ada yang di dalam, nggak ada yang di luar gitu. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Allah itu bukan seperti manusia yang perlu titik ruang dan waktu. Jadi sesungguhnya dia berapa? Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Jadi kita lihat bahwa jangan dimengerti pribadi itu seperti ciptaan. Itu adalah pembicaraan, sebenarnya itu tadinya adalah pembicaraan intern gitu, yang memang sekarang itu digemakan untuk keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan masyarakat diberikan pengertian seperti itu dan menggunakan pemikiran dan definisi secara kamus zaman sekarang sebagai entitas terpisah, individu terpisah, ya memang kurang cocok gitu. Tetapi Alkitab yang ajarkan apa? Makanya Alkitab nggak pakai kata tiga pribadi. Alkitab juga nggak pakai kata trinitas. Kenapa? Karena jikalau pakai kata itu jadi Alkitabnya salah. Ya saya setuju dengan kalian. Nah, pada waktu menggunakan trinitas dan pribadi saya nggak nolak. Tetapi itu adalah ada pengertiannya, ada dalam tanda petik. Karena itu dikenakan pada Allah, pribadi harus dimengerti secara berbeda gitu. Jadi kalau kalian baca buku-buku teologi ya, kayak contohnya Allah Trinitas, karangan daripada siapa tuh? Robert Letham, Allah adalah kasih, ya kan? Itu semuanya menyatakan tentang pribadi dalam pengertian dan dalam pemahaman yang berbeda gitu. Jadi kalau dimengerti secara itu ya memang saya setuju. Jadi jangan dimengerti sebagai pribadi individu yang terpisah. Dan kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama memang ada Allah yang menyatakan diri dan bisa dilihat. Jadi itulah anak Allah gitu loh. Jadi bukan Allah yang terpisah. Itu siapa yang menyatakan diri? Hashem. Hashem sendiri. Malaikat sendiri, yang malaikat Allah yang menyatakan diri sendiri menyatakan dia adalah Hashem. Ya, silakan. Oke, saya ya. Bang Antonius silakan. Ya, oke. Jadi gini. Tadi pernyataan Bang Bonar ini tentang pribadi ya. Menurut Bang Bonar itu Hashem, Yosefave yang bisa dibilang pribadi, dan yang tunggal itu adalah pribadi. Sebenarnya begini, pengertian dalam doktrin Trinitas itu sebenarnya lebih dikatakan sebagai hipostasis ya. Hipostasis itu artinya suatu realitas keberadaan. Jadi sebenarnya nggak bisa terlalu tepat kalau dibilang itu sebagai pribadi gitu loh. Jadi boleh aja dibilang pribadi, tetapi tidak boleh diartikan sebagai pribadi yang sama dengan pribadi manusia. Jadi kalau kita mau pakai kata pribadi buat Tuhan, itu tidak bisa disamakan dengan pribadi manusia. Nah kalau nggak mau kecampur dengan pemahaman itu, pakai aja hipostasis. Nah sekarang kenapa sih tadi Bang Bonar bilang hipostasisnya harus ada satu, ya, yang satu itu hipostasisnya. Masalahnya begini, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama perjanjian baru, itu menunjukkan hipostasisnya tidak satu gitu loh. Saya kasih contoh nih, tadi kita udah bicara kitab Kejadian. Sekarang saya mau tunjukin lagi nih, 2 Samuel 23 ayat 2 dan 3. Tampil ya di layar ya, cukup gede ya. Ya, siap. Oke, jadi di sini dikatakan begini, pakai bahasa Inggris deh. Karena ini saya ngambil dari Sefaria, jadi saya berusaha meminimas menggunakan Alkitab LAI gitu. Takutnya kan nanti nggak semua bisa terima gitu. Ada yang bilang ini bukan teks asli dan sebagainya gitu. Di sini dikatakan demikian ya, 2 Samuel 23 ayat 2. The Spirit of the Lord has spoken through me. His message is on my tongue. Ya di sini dikatakan siapa? Spirit, ya, Spirit of the Lord, bukan angin ya. Waktu itu saya lupa debat sama Ishak ya. Dia klaim ini angin, ruah tuh angin. Enggak, angin itu hanya salah satu. Tetapi jelas ini bisa diartikan Spirit of the Lord. Dan Spirit ini bukan kekuatan. Spirit ini adalah entitas, hipostatik. Makanya dia bicara. Kalau kekuatan tuh nggak bisa bicara gitu loh. Ya kalau misalnya kekuatan, misalnya kayak api gitu, dia nggak bisa bicara. Dia bukan hipostatik gitu loh. Tapi sini Spirit of the Lord has spoken through me. Artinya kita bicara apa? Roh Allah yang merupakan hipostatis, yang kita artinya sebagai pribadi. Nah kemudian di ayat 3-nya dikatakan demikian, the God of Israel has spoken. Jadi ini pengulangan nih, ini pengulangan dari ayat 2, tetapi entitas yang disebut berbeda. Kalau entitas yang ayat 2 disebut Spirit of the Lord,
entitas yang di ayat 3 disebut the God of Israel. Nah, sekarang mau diartikan seperti apa gitu loh. Ya, Spirit of Lord itu kan bisa diartikan dua entitas yang berbeda gitu loh. Dengan Yod-Heh-Vav-He. Kalau mau dikatakan satu entitas, ya berarti Spirit of the Lord itu dinyatakan sebagai God. Nah, berarti gimana dong? Berarti God-nya juga ada lebih dari satu. Enggak pernah dinyatakan di dalam kitab Tanakh God itu lebih dari satu. Itu satu God. Cuman pada faktanya ada entitas yang disebut gitu. Ini Spirit of the Lord. Nanti ada entitas lagi yang saya bisa tunjukin. Ya, Word of the Lord atau firman Allah. Atau dalam bahasa Aramaiknya Mimra. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Dafar Elohim, atau dalam bahasa Yunani-nya Logos gitu ya. Nah, kemudian tentang kejadian tadi Bang Valen ceritakan. Betul, saya setuju, itu menggunakan kata tunggal, Bara. Jadi memang itu menunjukkan Allah yang esa, Ehad, tetapi jamak bentuk Elohim, kejamakan itulah yang mencerminkan bahwa ada kejamakan di dalam dirinya gitu loh. Kalau Elohim itu menggunakan kata kerja jamak, maka jadinya adalah Elohim. Ya, makna kamusnya sebenarnya God. Tetapi kalau misalnya banyak begitu kan secara teologis tuh nggak mungkin ada Tuhan banyak gitu loh. Kalau pakai kata kerjanya jamak ya, nah itu seringkali diartikan sebagai malaikat gitu loh. Kalau misalnya kata kerjanya jamak gitu ya, karena Elohim nggak mungkin banyak. Itu bisa ditafsirkan secara teologis itu adalah penghuni surga atau bisa jadi malaikat gitu loh. Tetapi kalau kata kerjanya tunggal gitu ya, itu tidak diartikan malaikat, tetapi memang Elohim. Jadi Elohim yang tunggal tetapi ada kejamakan di dalamnya begitu. Oke, sementara itu dari saya, silakan. Oke. Baik, saya ke Bang Valen lagi. Silakan Bang Valen. Ya, terima kasih ya. Oke, saya tanggapin dulu ya. Satu persatu nih biar enak. Pertama ya, kalau kita lagi bahas Tuhan itu kan, apalagi Tuhannya Edom ya, Tuhannya Edom kita pakai diagram ini. Kita akan buka diagram Trinitas. Mana tadi diagram? Coba dulu preset Trinitas. Nah ini diagram Trinitas ya, preset Trinitas. Ini dalam original teksnya di Greek Koine. Ya. Jadi di situ ada Pater, non es, ada Filius, ada Spiritus Sanctus. Kalau dalam bahasa kita pakai bahasa Indonesia aja ya biar enak. Ntar saya pakai yang bahasa Indonesia. Nah, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiga entitas ini adalah Allah kan gitu. Nggak boleh dibilang tiga di dalam Creed Indonesia itu kan nggak boleh dibilang tiga ya, baik di dalam Creed Indonesia, di dalam simbol Matanasim itu nggak boleh dibilang tiga, tetapi pada realitanya di situ ada tiga entitas gitu. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ketiga itu disebutnya sebagai satu kan gitu. Jadi ada satu amandemen. Tapi pada realitanya kalau kita ngomongin masalah Trinitas, seharusnya para praktisi Kristen itu lebih objektif gitu loh. Tidak mengambil satu narasi sampai ke literatur Yahudi, mulai dari Memra, itu kan ngambil dari Onkelos. Seharusnya mereka mengambil satu narasi tradisi suci dari Bapak Gereja kan begitu. Kalau saya compare Bapa bukan Putra, Putra di sini siapa kalau bukan Yesus kan gitu. Sementara kalau kita ngelihat Kejadian pasal 1 ayat 1, nggak ada narasi bahwa di situ dikatakan Elohim itu bukan roh Allah itu bukan firman Allah. Nggak ada di situ dinarasikan seperti itu gitu. Nah, artinya kalau itu tidak ada, berarti praktisi Kristen yang dia mengibarkan bendera Trinitas itu mencoba untuk mentafsir gitu. Kenapa? Karena pemahaman itu berangkat dari Bapak Gereja yang bernama Theophilus. Nah, Theophilus mengambil satu narasi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu pun tidak ada penjelasan gitu. Cuma menjelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dia ambil narasi di situ dan dia
menyatakan itu Trinitas. Tetapi kalau kita compare di dalam diagram Trinitas yang sudah saya share screen, itu nggak dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu bahwa Elohim itu bukan roh Allah itu bukan firman Allah. Itu nggak ada narasi seperti itu gitu loh. Itu yang pertama. Terus kalau kita lihat lagi ya, kita lihat di dalam Kejadian ya, Kejadian saya buka dulu dalam Kejadian ya. Kejadian 18, itu kan yang selalu digembar-gemborkan nama orang-orang Kristen ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ada benar narasi Shem itu menampakkan diri kepada Abram gitu. Tetapi yang jadi masalah, ayat kedua ini dieksegesis lagi gitu. Dieksegesis bahwa di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Gitu. Artinya apa? Tidak ada tertulis secara letterlix, ya. Tidak ada tertulis secara letterlix bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia, itu nggak ada, gitu loh. Kalau memang itu dieksegesis, nggak masalah sih, tafsir nggak masalah. Kalau memang itu dieksegesis bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia, seharusnya di ayat kedua itu bukan 3 orang, tetapi 1 orang gitu loh. Nah ini harus apple to apple gitu loh. Kenapa? Karena di ayat kedua itu dinarasikan setelah Abraham ini melihat Shem ya, di ayat kedua Abraham ini melihat 3 orang gitu loh. Nah kita compare lagi gitu loh. Pertanyaannya, apakah Shem itu adalah 3 orang? Ataukah Shem itu adalah salah satu dari 3 orang tersebut? Kita harus cross check dulu, who is Hashem kan gitu. Padahal di dalam Torah sendiri dikatakan bahwa Hashem itu apa? Lo is El. Hashem itu bukan manusia, apalagi putra manusia. Di sini kita lagi ngomongin orang ya di ayat kedua ya. Jadi sangat jelas bahwa Hashem itu bukan orang, bukan manusia gitu. Jadi eksegesis mereka meleset gitu loh. Kenapa? Karena Hashem bukan manusia. Itu pada intinya seperti itu gitu. Makanya tidak ada secara letterlix di dalam Old Testament, bahkan di dalam Christian Bible itu nggak ada narasi Tuhan dalam rupa manusia di dalam Old Testament. Di Christian Bible itu ada narasi seperti itu. Tetapi ada satu narasi di dalam Christian Bible bahwa Allah dalam rupa manusia itu adanya di dalam New Testament, dan itu pun pengajaran dari paganism. Kita buka ya di dalam Kisah Para Rasul ya. Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul 14 ya, kita buka Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-11. Nah, ini sangat jelas gitu loh, secara letterlix. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka berseru di dalam bahasa Likaonia. Di situ LAI juga korup lagi ya. Itu kalau dalam original text ditulisnya Theon. Dan itu artinya adalah Allah. Jadi Allah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah ini letterlix, sangat jelas, nggak perlu dieksegesis lagi gitu, nggak perlu ditafsir lagi. Bahkan mau ditambahin lensa hermeneutik nggak perlu, karena ini sudah letterlix gitu. Artinya yang merumuskan konsep Allah dalam rupa manusia itu orang-orang paganism gitu loh. Makanya di dalam Old Testament itu nggak pernah ada secara letterlix bahwa Hashem itu dalam rupa manusia, nggak ada gitu loh. Tetapi praktisi Kristen yang bercorak Trinitas mengeksegesis ayat tersebut supaya bisa chemistry dengan narasi yang ada di dalam New Testament yang mengajarkan bahwa Hashem itu berinkarnasi gitu loh. Contohnya di mana Bang Valen? Kalau kita buka, ini sebenarnya ayatnya Praxeas ya. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Nah, pada mulanya adalah firman, hologos kan gitu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya hologos itu adalah theos. Kalau kita baca di ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di ayat 14 ini yang jadi masalah ya. Apakah firman yang di ayat 14 ini sama dengan firman yang di ayat pertama? Pasti dari praktisi Trinitas akan menjawab beda. Dia akan bereksegesis helikopter di situ ya kan. Padahal ini narasinya satu perikop gitu loh. Artinya
Hologos yang di ayat pertama yang adalah theos itu berinkarnasi, makanya ada teologi inkarnasi. Jadi hologos yang adalah theos itu sak egeneto di ayat 14 gitu. Nah, kalau hologos itu sak egeneto, daging di dalam rahim Miriam, artinya surga kosong, nggak ada yang namanya Shem. Kenapa? Karena Shem itu theos ini ya, theos yang di Yohanes pasal 1 dia sudah berinkarnasi gitu, sudah sak egeneto. Nah, kalau praktisi Kristen yang mengibarkan bendera Trinitas ketika theos ini sudah Recording in progress. bidat-bidat ya, dan akhirnya Tertullian menarasikan tres personae una substantia, dan teori daripada Tertullian itu juga kalah pada waktu. Dan muncul lagi satu final yang ada di dalam Priesthood Trinitas, bahwa itu misteri Tuhan. Artinya kalau itu Priesthood Tuhan, dogma fundamental dari kekristenan itu adalah misteri Tuhan, berarti praktisi Kristen ketika mereka menjelaskan risalah Trinitas, itu sama saja mereka berbicara tentang risalah yang mereka sendiri nggak tahu. Gitu. Kenapa nggak tahu? Karena itu adalah misteri Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas bisa mengerti misteri Tuhan? Nah, di sini saya berdebat dengan seorang praktisi Kristen yang bercorak Trinitas, yang dia sendiri nggak ngerti ajarannya. Kenapa dia nggak ngerti risalah Trinitas? Karena itu misteri Tuhan. Dan ini sangat selaras dengan apa yang dikatakan Bart Ehrman gitu. Ketika Bart Ehrman melakukan riset dan menemukan satu final dari rumusan dogma, termasuk skema yang ada di dalamnya, itu misteri Trinitas gitu loh. Kenapa? Karena ada satu premis. Bagaimana mungkin engkau berkata itu adalah satu, sementara di situ ada 3 entitas? Ada berapa? 1. Dari mana? Misteri Tuhan gitu. Jika mereka menjawab itu misteri Tuhan, artinya yang tahu kan cuma Tuhan. Jadi bagaimana mungkin mereka mengajarkan satu risalah yang mereka sendiri nggak ngerti? Kenapa nggak ngerti? Karena itu adalah misteri Tuhan. Oke, lanjut. Baik. Ya. Gini Pak Bonar, Bang Pras Gini. masih giliran saya. Sebentar, biar saya ngatur ya. Biar Enggak, saya ngatur. gini, enggak, bukan karena enggak menghormati kamu ngatur. Sebentar, karena ini poinnya banyak ya. Dia ngomong Iya, soal banyak diagram banget. Tetrinitas, Theophilus, kemudian bicara tentang Perjanjian Lama, kemudian bicara tentang Yohanes pasal 1:14, 1 ayat 1:14. Jadi poinnya gini, Valen kalau bisa dipotong-potong. Jadi maunya kita jawab satu-satu atau gimana nih? Kalau ditambah lagi Bonar nanti, wah jadi ke depannya nanti jadi 8 poin jadi 16 poin. Satu-satu aja ya. Gimana Bonar? Atau kamu perkuat yang dia ngomong deh, supaya kita jangan terlalu lari. Oke, silakan. Ini Ya. usul ya. Oke. Bang Nasir, mau Ya, izin? siap. Lanjut ya Bang ya? Ya. Oke, Lanjut. terima kasih. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan Bang Valen. Iya. Nah, sejatinya kalau doktrin itu makin jelas, itu seharusnya makin membantu gitu. Cuman masalahnya adalah teman-teman Kristen mengimani bahwa kalau kamu mampu menjelaskan Tuhan, maka yang kamu jelaskan itu bukan lagi Tuhan gitu. Kalau saya makin dijelaskan, makin jelas ternyata, dan saya senang gitu. Tetapi bagi teman-teman Kristen kan kemudian tidak seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Itulah sebabnya Bang Valen tadi menyebut bahwa Trinitas itu sejatinya kunci pertama itu adalah harus terkategori sebagai misteri. Lalu kemudian yang kedua, saya mau mengambil contoh tentang kata pribadi. Ya. Nah, pribadi Ini itu udah kelima ya, berarti poin kelima. enggak. Banyak sekali tadi ada banyak. Iya, sekali. poinnya kebanyakan, jangan nambah dulu. Nanti aja, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih ini. Kalau ini Kalau bukan yang pertama tadi kayaknya nggak perlu karena saya hanya mengungkap apa yang Nggak gini, kalau udah ngomong harus kita jawab gitu. Jadi jangan kebanyakan dulu. Jangan nanti masuk ke pribadi, nanti ada ke-6 lagi, ke-7. Jawabannya tuh panjang sekali, Pak. Iya, sejatinya Nggak apa-apa, nanti bisa nggak itu ditunda ke, itu kan kalau soal pribadi kan bisa ke depan tuh. Nanti kan masih bisa tuh tentang pribadi. saya jawabannya malah ke pribadi yang paling penting dulu Bang sebenarnya. Mohon izin Bang. Nggak apa-apa, kita gini loh Bang Pras ya. Kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Apa yang saya sampaikan. Bukan. Poinnya nggak bisa terlalu banyak. Kalau poinnya 6 poin, kemudian saya mau jawab berapa menit. Kalian mau dengar. Tambah Gitu satu loh. lagi aja ya. Jadi Mohon izin. jangan. Kalau
pribadi nanti, kan pribadi bisa dibicarakan nanti. Ada pengaruh nggak terhadap yang tadi itu? Ada pengaruhnya, kelupaan, Bang. Ya boleh, oke. Ya, mohon izin Bang Pras ya. Jadi tentang pribadi ya. Nah, Bang Antonius tadi bilang bahwa pribadi yang dilekatkan kepada Theos itu bukan seperti manusia. Oke lah, bagus ya, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau kita mau membandingkan pribadi dengan hipostatis, maka kemudian kita harus menjadikan Yahweh sebagai benchmark gitu. Bahwa Yahweh itu fully God, punya kehendaknya sendiri, ya, berkuasa, dan kemudian Yesus itu setara dengan Yahweh gitu. Kalau Yahweh itu punya kehendak, free will, punya consciousness, kesadaran diri sendiri, mampu mengenali dirinya, mampu mengenali Yesus, dan mampu berkomunikasi, maka kemudian Putus-putus, Pak. Yesus itu juga setara dengan Putus-putus. itu. Jadi saya kira ketika kita mau cerita tentang pribadi, betul tidak boleh dibandingkan dengan manusia, tetapi harus dibandingkan dengan Yahweh. Benchmarknya adalah Yahweh. Ketika Yahweh itu punya kesadaran diri, maka Yesus pun punya kesadaran diri. Sehingga ketiga pribadi itu sama seperti Yahweh, punya free will, kehendak sendiri-sendiri gitu, Pak. Lanjut, Bang. Oke. Ya, aku jawab dulu ya. Pras, saya kasih. Jadi karena dua narasumber sebelumnya kan cukup panjang nih, sekitar 10 menit lebih ya. Saya memberikan waktu seluas 15 menit. Kalau bisa jangan dikasih waktu, Pak, soalnya kan pertanyaan banyak dan kita Pak, jangan, tadi nggak ada waktu, sekarang jangan ada waktu, Pak. Kita jawab harus lebih panjang daripada pertanyaan. Habisnya boleh dikasih waktu. Makanya tadi kan saya bilang, kan dua narasumber yang sudah menyatakan pernyataannya kan sekitar 10 menit lebih nih. Nah, nanti saya kan belum ngomong selesai. Jadi sebentar, nanti Bang Pras sama Bang Antonius bisa menjelaskan bisa 15 menit atau lebih. Itu kan jangan dulu dipotong, saya belum ngomong selesai. Ya, thank you. Lanjut. Oke, Bang Pras duluan atau Bang Antonius nih? Bolak-balik boleh, mungkin ntar ada yang lupa. Aku dulu boleh. Oke, boleh. Bang Pras dulu ya. Enggak, aku dulu deh. Aku dulu sebentar deh. Ya, Bang Pras dulu. Pertama ya, kalian mengatakan itu misteri dan sebagainya. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan yang dinyatakan adalah bagi kamu, yang tidak dinyatakan adalah bagi Tuhan gitu. Kemudian di dalam di dalam perjanjian lama pun dikatakan bahwa hakikat Tuhan tak terselami gitu. Jadi memang Tuhan yang sesungguhnya itu tidak terselami karena kita juga nggak pernah ngelihat, kita tidak lebih besar dari Tuhan, itu sesuatu yang wajar. Justru kalau yang simpel itu berarti produk dari pikiran saja gitu. Kemudian apakah di dalam Al-Quran itu sederhana? Juga tidak, dikatakan Tuhan duduk di arsy, tetapi memenuhi timur dan barat, memenuhi semuanya, kemudian lebih dekat dari urat keting. Kemudian dikatakan tidak serupa, tidak nampak, tetapi dikatakan pada akhir zaman akan melihat wajah Tuhan gitu, rupa Tuhan gitu. Jadi saya nggak masuk ke situ, tapi saya memberikan pengertian bahwa tidak sesederhana itu gitu. Kemudian selanjutnya Theophilus itu tidak sedang berbicara Trinitas yang dibicarakan kita gitu. Kemudian saya tidak akan masuk ke tokoh-tokoh karena kalau tokoh-tokoh nanti akan ada perbedaan. Jangankan tokoh-tokoh ada perbedaan, bahkan timur dan barat pun ada sedikit perbedaan cara penjelasannya. Jadi saya nggak masuk ke situ. Saya masuk sepenuhnya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Kemudian kalian mengatakan bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri, kok bisa manusia kok ngarang-ngarang? Bukan ngarang. Dia makan, dia minum, dia berjalan bersama Abraham, dia berjalan bersama dengan Adam. Jadi kita tidak mengartikan sama plek-plek atau bagaimana, tidak. Tetapi ada, makanya kita mengatakan itu adalah teofani. Dikatakan malaikat Tuhan, kita nggak menyamakan seperti plek-plek, seperti kita udah tahu gitu. Kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kemudian dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, siapa gambar yang menjadi perwujud, menjadi contohnya, yaitu ya perwujudan Allah itu. Jadi manusia itu
Halo. Kok suaranya hilang ya, Pras? Iya, hilang. Halo. Bang Nasir ambil alih dulu. Oh, saya pikir saya yang ini masalah. Bang Nasir Pras, ambil alih dulu. Sambil kalau nggak nunggu. saya dulu, atau saya dulu ya. Bang Antonius dulu biar Pras, gimana Pras? Saya dulu atau gimana? Kamu suaranya hilang nih. Suara kamu hilang ya. Saya coba masuk ya. Nanti kamu ganti lagi ya. lanjut. Jadi gini, tadi Pak Valen mengatakan Kristen itu harus kenapa harus ngambil dari Torah, kenapa harus ngambil dari tanah, kenapa nggak mengacu ke bapak-bapak gereja? Jawabannya nggak bisa. Pernyataan bapak gereja itu bukan nabi, bukan rasul. Jadi mereka itu bisa salah gitu ya. Jadi kita anggap ajaran mereka lebih bisa dikatakan ajaran manusia gitu loh. Kami hanya beriman kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam Alkitab, baik itu tanah maupun perjanjian baru. Nah, dan kami nggak bisa dibilang ini bukan kitab kami, ini kitab kami. Kami mengimaninya gitu loh. Nah, terus tadi sekarang saya mau kasih contoh nih. Tadi si Valen mengatakan diagram Trinitas ya. Iya, keputus. Keputus. Saya selesain dulu atau gimana? Enggak apa-apa, kamu selesain. Ya. Tadi saya sampai mana? Tadi saya sampai mana dulu? Enggak ingat. Oh ya udah, oke. Ya oke, tadi saya udah jelasin ya, iman kita bukan berarti Bapak Gereja itu mengajar, membimbing. Tetapi kebenaran mutlak hanya ada di kitab suci. Kita berbeda dengan, mohon maaf jangan tersinggung ya, kita berbeda dengan Yahudi Rabbinik. Kalau Yahudi Rabbinik mungkin menganggap perkataan-perkataan Rabi itu mutlak atau gimana lah terserah gitu. Tetapi kita nggak begitu gitu. Nah kemudian satu lagi, tadi Valen menjelaskan tentang diagram Trinitas. Sekali lagi saya ingin mengatakan diagram Trinitas dari Athanasius sudah kasih kuncian. Dia bicara tentang satu Allah, bukan tiga Allah gitu. Jadi itu tidak bisa diartikan Bapa berbeda dengan anak-anak berbeda, tidak bisa diartikan tiga Allah. Tetapi tiga hipostasis. Ya itu udah sangat jelas, bukan tiga Allah. Nah sekarang kalau Valen mau bermain logika seperti itu ya, yang saya bilang logika falasi ya, kalau menurut Valen logika benar. Saya akan bawa gitu loh, saya akan bawa ke Tanakh ya. Saya akan buka Targum. Kenapa saya buat Targum? Karena begini, Targum itu adalah terjemahan dari Ibrani ke Aramaik gitu loh. Nah, ini adalah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, menggambarkan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi sebelum era Bait Suci, pada masa era Bait Suci ya, sebelum Bait Suci runtuh. Begitu. Jadi ini bisa tercermin, bisa dilihat dari sini gitu loh. Nah, sekarang saya mau tunjukin ini di Targum Onkelos ya. Di sini dikatakan demikian. Udah tampil ya. Saya bacakan. And the Lord said, this is the sign of the covenant. Ini adalah tanda dari perjanjian which I appoint atau give between my word, ya mimra ya, atau logos dalam bahasa Yunani, and between you, and between every living soul that is with you unto perpetual generation. Jadi di sini ceritanya Tuhan membuat perjanjian antara dia atau antara mimra dengan Nuh dan umat manusia. Ya maksudnya di sini tidak akan ada banjir lagi dengan tanda pelangi. Ini cerita tentang seperti itu. Tetapi di sini kita jelas, kita melihat ada dua entitas di sini. Ya, itu nggak bisa kita sampingkan. Lord said, this is the sign of the covenant which I appoint. I di sini siapa? Lord, Hashem. Between my word and between you. Word ini siapa? Entitas kedua. Apakah dengan logika Valen itu mau, kalau konsisten ya, diartikan bahwa ada dua Allah di sini? Nggak bisa. Itu logika keliru ya. Itu logika analogika yang keliru. Nah makanya di situ dijelaskan di Trinitas bahwa itu satu Allah. Ini tiga hipostasis begitu loh. Ya kemudian saya mau tunjukin lagi sebentar. Ini kan tadi tentang ini ya, tentang mimra ya. Saya mau tunjuk tentang roh. Oh masih di sini sebentar.
Nah, di sini katakan begini, the Spirit of God formed me. Roh Allah yang membentuk saya, ya manusia di sini. Jadi di sini ada si pencipta. Ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Bonar ini, ya hipostasis, kualitas ilahi, dia mencipta gitu. Kemudian di sini dikatakan begini di Tehillim, where shall I go from your spirit? Ya, spiritnya spirit of God ya. And where shall I flee from your presence? Ini ada dua entitas lagi disebut. Ya, oke lah katakan satu entitas. Tetapi apa artinya? Spirit ini bicara tentang spirit yang maha ada. Ya, ini bicara tentang kemahadaan. Ya, ini menjawab lagi pertanyaan Pak Bonar gitu loh. Inilah kualitas ilahi. Nah, sekarang kita mau bicara apa? Ini berarti ada Allah lain, Spirit of God. Enggak. Nah, ini menjawab tentang diagram Trinitas tadi. Tidak bisa diartikan tiga entitas itu sebagai tiga Allah. Begitu juga yang di sini tidak bisa diartikan entitas itu sebagai tiga Allah gitu. Nah, kemudian saya mau menjawab pertanyaan si Valen. Mohon maaf nih, karena banyak ya. Tadi pertanyaan Valen banyak. Tadi Valen mengutip kitab Bilangan. Katanya itu Allah menyatakan Allah tidak bisa menjadi manusia. Nah, itu saya katakan itu bahasa halusnya eisegesis. Eisegesis itu halus loh. Yang kasarnya itu adalah kebohongan. Ya, saya nggak kebohongan lah. Karena gini, Bilangan itu bicara bahwa Allah itu bukan manusia. Ya, tapi tidak bicara bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Sama sekali tidak. Faktanya, Allah menjadi manusia itu bukan ajaran pagan, tetapi ada di dalam kitab Tanakh sendiri. Ya, ini kita pernah bicara kemarin di dalam kitab Mika. Ya, saya nggak perlu tunjukin ya kitab Mika. Ya, bahwa Tuhan itu akan membangkitkan seorang pemimpin Israel dari Bethlehem. Ya, dia akan lahir di Bethlehem dan dia kekal. Ya, dia kekal gitu loh. Ini kan bicara Mesias yang ilahi. Ya, artinya sesuatu yang ilahi itu menjadi manusia. Begitu. Jadi artinya di sini konsep itu ada, Allah yang menjadi manusia di dalam kitab Tanakh. Mungkin di dalam Rabbinic Judaism itu tidak ada gitu loh. Tetapi di dalam Tanakh ada gitu. Nah, kemudian saya mau menunjukkan lagi nih, kemarin kita debat soal apa nih? Yesaya 9 ayat 6. Nah, saya mau tampilin lagi nih Yesaya 9 ayat 6. Ya, tapi saya mau tunjukin sumber lain biar lebih jelas ya, biar kalian lebih jelas. Ya, ini sebentar, bukan ini. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, kemarin kita bicara Yesaya 9 ayat 6. Ya, in a token of abundant authority and peace without limit upon David throne and kingdom. Oke, saya lanjutnya ke ini deh. Ya, 9 ayat 5 berarti ya. Oke. For a child has been born to us, a son has been given us, an authority has settled on his shoulder. Ya, authority. He has been named the mighty God, his planning grace, the eternal Father, a peaceful ruler. Ini kan pernah kita bahas ya sebelumnya, dan waktu itu kalian pernah bantah ini korupsi katanya. Gitu, nggak ngerti gimana bisa Sefaria itu dikorupsi Kristen tapi nggak diprotes gitu ya. Terus tadi waktu itu kalian pernah nunjukin yang kabat ya, kabat memang kalimatnya lain ya. Targum mendukung Sefaria, sebenarnya mestinya sama gitu loh, karena ini terjemahan ke bahasa Inggris aja gitu loh. Jadi yang menerjemahkan aja mestinya sih sumbernya sama antara kabat sama Sefaria ya, penerjemahannya aja. Tapi saya mau nunjukin satu bukti lagi selain didukung oleh Targum dan Sefaria. Saya mau nunjukin apa yang namanya Dead Sea Scroll ya, DSS. Saya lupa 140 ya, itu abad kedua sebelum Masehi. Ya, itu bukan karangan Kristen. Ini bukan kitab, saya nggak bicara Codex Sinaiticus ya. Ini bicara Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi, dan ini disimpan di Museum Israel, bukan di Museum Vatikan. Nah, kita cari sekarang di sini. Chapter 9. Bentar. Chapter 8, chapter 9 ayat 13. Oh, di sini.
kemari sebentar ya, agak makan waktu. Nah ini dia, chapter 9 ayat 6 ya. Saya klik, ini yang terjemah bukan orang Kristen loh. Keluar ya terjemahannya. Nah ini dia, ya kelihatan ya. Saya bacakan, ini bahasa Inggrisnya. Chapter 6 ayat 6. For a child is born to us, a son is given to us. The government will be on his shoulders. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Artinya apa? Anak kecil ini kan bicara manusia, ya, tetapi dia disebut Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ini bukan kitab Kristen, ini kitab Nabi Yesaya gitu loh. Dan ini saya tunjukin yang lebih tua lagi gitu loh. Artinya bukan Sefaria atau Alkitab Kristen yang korup. Gitu. Mungkin Kabat yang keliru ya penerjemahannya ya. Mungkin Kabat berusaha menerjemahkan sesuai dengan versi teologisnya Yahudi Rabbinik gitu. Nah, kemudian saya mau tunjukin lagi. Ini kan tadi Valen mengatakan misteri Tuhan. Ya, saya menguatkan lagi. Memang seperti yang tadi Pras bilang, Tuhan itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya, misteri. Dan doktrin Tritunggal itu bukan buat memecahkan misteri Tuhan, tapi untuk memberikan penegasan Tuhan yang ehad itu, tetapi dengan 3 entitas yang dibedakan itu seperti apa gitu. Tetap aja ujungnya misteri, karena memang Tuhan tidak bisa dimengerti. Tetapi paling enggak tegas gitu, iman Kristen itu begini. Jadi tidak bisa dirongrong gitu loh, tidak bisa dirongrong oleh ajaran bidah. Udah ditegasin begini, yang bukan begini bukan Kristen. Gitu. Itu aja sebenarnya gitu loh. Bukannya berarti mau mengarang-arang terminologi Trinitas, bukan sama sekali gitu. Dan kemudian Kejadian 18 ayat 1 ya. Tadi Valen bilang itu kita sebut itu Tuhan disebut exegesis gitu loh. Padahal ayatnya jelas-jelas bilang Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri berarti kan dia harus ngambil wujud kan. Oke lah kalau bukan manusia lalu wujudnya apa? Yang jelas nggak mungkin roh. Ya mungkin pohon, mungkin api, mungkin apa begitu. Artinya Tuhan bisa mengambil wujud sebagai ciptaan. Ya jadi gugur doktrin atau teologi yang mengatakan bahwa bukan bilangan ya, doktrin atau teologi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan itu gugur. Karena Tuhan bisa menjadi ciptaan, mau itu api kayak atau apa. Dan di situ tidak ada kata malaikat. Jadi malaikat itu yang eisegesis. Ya Tuhan itu yang benar. Pada saat Abraham melihat menatap ke depan, dia melihat manusia. Memang 3 orang manusia tidak dikatakan yang mana yang Hashem gitu, tidak masalah. Tidak masalah, yang jelas salah satunya, paling tidak salah satunya adalah Hashem itu sendiri. Oke, sementara itu yang saya ingat, silakan Pas. Ya, gini, kalau Allah dimengerti seperti ciptaan, terbatas ruang dan waktu, saya setuju dengan kalian gitu. Tapi Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana aja pada saat yang bersamaan. Jadi jangan mengatakan ada di sorga kemudian di bumi kosong. Ada di bumi, di sorga kosong. Menyatakan diri kepada Abraham, kepada Adam, lalu tadi suaranya hilang ya, kosong. Hampir 1 menit suara kamu hilang. Yang tadi penjelasan pertama ya. Iya, iya. Yang sekarang nyala. Kedengaran nyala. Iya, oke. Jadi Allah itu nggak boleh dimengerti seperti ada di satu titik ruang dan waktu, ada duduk di sorga, kemudian lalu ini gitu, nggak bisa. Kemudian waktu dia menjadi manusia, dia itu tidak ada bayangan karena pertukaran dan perubahan. Kalau ada bayangan perubahan dan pertukaran, itu bukan Allah. Jadi Allahnya tidak pernah bisa berubah gitu. Dia mau menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia menjadi manusia, ya dia menjadi manusia, dia menjadi manusia, dan makanya dikatakan tetap dia adalah Allah sepenuhnya, adalah manusia sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, iya. Dia di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan, iya. Itu yang dinyatakan Yohanes 3:13, dia ada di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Lalu bahkan bukan hanya demikian, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dikatakan, before Abraham was, I am. Jadi I am itu saya ada sekarang dan ada pada saat sebelum Abraham, pada saat yang bersamaan. Dan hanya ada Allah yang bisa I am. I am itu artinya apa? I am itu artinya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada waktu saya bicara I am, maka yang barusan saya ngomong I am itu udah jadi I was. Hanya Allah yang bisa I am. Jadi I am itu menyatakan dia tak terbatas ruang dan waktu. Hanya Allah yang I am.
Jadi kita lihat jangan dimengerti ada di sorga, nggak ada di bumi. Jadi manusia Allahnya hilang. Enggak seperti demikian. Kalau seperti demikian ya repot gitu. Pada waktu dia jadi manusia, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan dia tetap adalah Allah gitu. Jadi itu bukan dimengerti kata dan bahasa yang dipakai untuk Allah, jangan dibatasi, jangan membatasi tentang diri Allah sendiri gitu. Oke, silakan yang lainnya. Udah kali, kamu udah jelasin kali ya, selesai. Iya, selesai sementara ini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa satu poin tektok, saya jawab kamu jawab saya jawab kamu, nggak apa-apa. Nanti kan bisa ada berbagai topik. Oke. Baik. Ke Bang Valen, setelah Bang Valen baru TikTok ya. Ya, oke. Thank you. Ya, kalau oke, siap. Ya, jadi pada intinya kalau orang lagi eksegesis itu paling enak ya. Paling enak orang eksegesis itu. Di mana-mana orang tafsir sesuka hati itu paling enak. Padahal dalam Kejadian 18 nggak ada secara letterlix di situ ditulis Tuhan dalam rupa, nggak ada loh. Janganlah berbohong, jujurlah kalau kau itu mengeksegesis gitu loh. Makanya saya itu nggak suka dialog dengan orang yang nggak jujur gitu. Kecuali di Kejadian 18 itu ada secara letterlix Tuhan dalam rupa manusia. Nah, sementara di Kejadian 18 ayat 1 itu nggak ada. Di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin dalam rupa manusia, nggak ada di situ ditulis dalam rupa manusia, nggak ada gitu loh. Artinya apa? Ya memang nggak ada secara letterlix gitu loh. Terus saya tanggapi ya, Targum onkelos itu dia Judaism gitu loh. Kita berpikir logika lah, harus jujur. Ketika onkelos yang dia adalah seorang Judaism, yang namanya Judaism ini nggak menerima dogma Trinitas, itu nggak menerima gitu loh. Seandainya kalau Judaism itu menerima doktrin Trinitas, pastilah akan dinarasikan Trinitas gitu loh. Nah di sini yang saya heran ya, kalian itu praktisi Kristen yang bercorak Trinitas tidak mau mengikuti tradisi Bapak Gereja. Something happen gitu loh. Kalau nggak ada Bapak Gereja, nggak ada orang bahas Trinitas gitu loh. Makanya di dalam magisterium, katekismus Gereja Katolik, Sinaksarion, itu sumber kalian. Kenapa sih kalian itu malu mengangkat narasi dari Bapak Gereja yang sudah sangat jelas-jelas mereka itu mengajarkan pertama kali konsep Trinitas gitu. Kenapa sampai ngemis-ngemis di Targum onkelos, ngemis-ngemis di Tanakh gitu loh. Ini yang nggak habis yang saya nggak habis pikir gitu. Mari kita itu objektif ketika kita berdialog gitu. Itu pertama itu harus jujur gitu. Saya berdialog dengan Albert Rumampuk ya, seorang Kristen yang bercorak Trinitas, enak saya berdialog gitu loh. Ada satu kejujuran ketika saya tanya, apakah itu dieksegesis? Iya. Kelar masalah gitu loh. Tetapi kalau itu diklaim ya nggak bisa dong. Terus yang kedua, masalah tres personae una substantia, kita ngomongin prinsip Trinitas. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ada berapa entitas? Kalau bukan 3. Kalau nggak ada 3 entitas, ngapain 1 Yohanes 5 ayat 7 menulis ketiga gitu loh. Marilah kita jujur kalau dialog gitu loh. Konteks 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam tanda kutip Johanin koma, saya nggak ngomongin kritik teks loh. Kalau saya ngomongin kritik teks, habis kalian. Kenapa? Boleh, Karena di dalam bahas nanti. Nggak ada habis. Nanti. Iya. Nggak usah dipotong dulu sebentar. Nggak usah dipotong dulu. Iya, silakan. Gitu Silakan. Dari sinilah ketidakjujuran Anda itu berdialog untuk cari edukasi atau untuk cari menang gitu. Sementara saya berdialog dengan seorang apologet yang bagi saya dia itu sangat kredibel gitu. Saya berdialog dengan Pak Albert Rumampuk. Ini Albert Rumampuk loh. Dia lebih dulu berapologet daripada kalian gitu. Albert Rumampuk ini membawa narasi dari tradisi suci Bapak Gereja gitu. Sementara kalian yang baru nongol ya, nggak ada setahun kalian debat di mata saya gitu. Saya bukan meremehkan Anda gitu. Kalau memang Trinitas ini berangkat dari pemahaman Bapak Gereja, maka carilah sumber dari Bapak Gereja gitu loh.
Gak ada ceritanya bapak-bapak gereja mulai dari Clement dari Alexandria, Polycarpus, Irenaeus sampai mengkutip Targum Onkelos, nggak pernah gitu loh. Artinya apa? Anda ini bisa saya katakan bidat gitu loh. Bagaimana Anda bisa menceritakan konsep Tuhan melalui Onkelos sementara tradisi bapak gereja nggak pernah mengkutip kayak gitu loh. Saya mau berdialog dengan kalian. Cobalah jujur, jangan co-framing kitab orang dengan narasi parameter kalian sendiri, nggak boleh itu, gitu loh. Harus ada integritas. Contoh nih ya, kalau historikal menyatakan bahwa Trinitas itu diajarkan oleh bapak gereja, saya nggak melarang, saya nggak menolak. Bahkan saya akan menyatakan, oh kau hebat, kau mempelajari Trinitas dari sudut pandang bapak gereja, karena dia yang pertama kali mengajarkan konsep Trinitas. Kalau bapak gereja nggak ada, dari mana Trinitas bisa diajarkan? Jangan kau tinggalkan tradisi suci bapak gereja gitu. Kalau nggak ada bapak gereja, nggak mungkin kau bisa ngomong di Zoom ini, di channel ini masalah Trinitas. Dari mana? Dari mana kok mau saya bilang? Ayo, dari mana Trinitas kalau bukan dari bapak gereja? Siapa yang ngajarin Trinitas? Nggak ada selain daripada Tertullian. Dan bapak gereja sendiri mengambil narasi dari Clement dari Alexandria, ngambil narasi dari Irenaeus, Polycarpus, semua diambil dari tradisi suci bapak gereja. Dan itu ada di dalam magisterium. Terus Anda yang baru nongol menceritakan Trinitas dari Targum Onkelos. Nggak ada konsilinya, bro. Konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, nggak ada dikutip Targum Onkelos gitu. Terus Anda mau berbohong di public media gitu. Jangan kayak begitu ya. Harus jujur. Seorang apologet Kristen ketika menarasikan Trinitas, angkat bendera kamu sebagai seorang Trinitas yang kredibel. Ceritakan dari historical bapak gereja. Jangan kok kotak-katik kitab orang. Bukan lagi Onkelos kalian ambil-ambil nanti. Quran sendiri kau eksegesis gitu loh. Kenapa kalian itu kok gak secara gentle menunjukkan jati diri kalian sebagai seorang Trinitas yang mengambil dari narasi bapak gereja? Why? Cobalah dialog yang jujur. Oke, lanjut Bang Bonar. Ya, makasih Bang Palen. Nah, saya tertarik tentang pribadi tadi ya, masih tertarik dengan pribadi gitu. Nah, ketika teman-teman Kristen itu diperjelas, maka kemudian teman-teman Kristen itu biasanya marah gitu. Kenapa? Karena memang Trinitas itu memang harus berstatus misteri gitu. Tetapi saya mau menyatakan begini, ketika kata pribadi, kita menggunakan kata pribadi itu, maka benchmarknya adalah Yahweh gitu. Yahweh itu seperti apa? Yahweh itu punya kesadaran diri sendiri, gitu loh, punya kehendaknya sendiri, gitu. Dan kemudian oknum God yang lain itu katanya setara dalam segala hal terhadap Yahweh. Oleh karena itu, maka maksud dari pribadi itu adalah fully God, ketiganya fully God. Maka kemudian ketika Bang Antonius bilang kami tidak mengimani tiga Allah, itu kurang jelas. Jangan malu untuk jelas gitu loh. Kami tidak mengimani tiga hakikat Allah, tapi pribadinya tiga gitu. Sehingga kemudian ini konsisten pada saat Bapak teman-teman bilang bahwa Allah itu Esa, itu maksudnya adalah bahwa hakikatnya yang Esa dan pribadinya tetap tiga. Cuman masalahnya kita tidak menyembah hakikat, kita menyembah pribadi gitu. Nah, oleh karena itu saya mau share screen gitu ya tentang yang ini, Bang. Ya, ini mudah-mudahan udah kelihatan. Bang Nasir udah kelihatan ya? Siap, sudah. Nah, kita perlu cek gitu. Apa sih makna one God gitu? Bagi Unitarian, one God itu bermakna mono pribadinya. Dia tidak mendikotomi antara hakikat dengan pribadi. Lalu bagi Oneness yang ingin monoteis, dia bilang apa? Hanya satu pribadi teis, tapi tiga moda. Gitu. Lalu kemudian teman-teman Kristen harus berani terus terang bahwa bagi Trinitas makna one God itu diucapkan secara lengkap. Satu esensi teis, yang poli tiga pribadi teis gitu. Itu yang penting untuk disampaikan. Saya kira kita harus tunjukkan dada kita bahwa kami satu hakikatnya, tiga pribadinya. Ketiga pribadi itu fully God seperti Yahweh gitu. Oleh karena itu kita terus terang aja gitu.
Lalu kemudian yang kedua, saya mau mengambil apa yang disampaikan oleh Bang Palen. Bang Palen ya bertanya, kenapa sih ngambil apa namanya perjanjian lama gitu. Nah, kita perlu tahu tentang status hukum bagi teman-teman Kristen ya. Saya ambil dari God Question gitu. Dia bilang bagaimana? Gini, hukum Taurat bagi Kristen, ya, kunci untuk memahami ini terletak pada pemahaman bahwa hukum dan peraturan dalam perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada orang Kristen, titik. Lalu kemudian yang berikutnya, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan perjanjian lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan perjanjian lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Titik. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum perjanjian lama. Roma 10:4, Galatia 3:23, dan kemudian sampai 25, sama Efesus 2:15. Apa bunyi Efesus 2:15? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oleh karena itu, pada saat Yesus mengatakan, oknum Yahweh itulah yang esa, itulah yang kita sembah, kepadanya lah kita harus menyembah, maka teman-teman Kristen itu bisa berbuat lain di luar yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Karena hukum Taurat itu sudah batal gitu loh. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan perjanjian lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum perjanjian lama. Saya kira gitu Bang, makasih Bang. Sorry, tadi yang mulai dulu kan kalian, jadi yang terakhir saya, bukannya kalian. Siapa moderator? Lanjut. Saya dulu kali Pras ya. Boleh. Oke, gini ya. Untuk Bang Bonar, ini ada narasi-narasi yang entah ya nggak jujur atau framing gitu. Kita nggak bilang dari mana gitu Anda menilai kami malu gitu mengakui apa hakikat gitu, itu hal yang hakikat, itu framing yang ngawur gitu loh. Kita nggak malu, kita akui itu hakikat. Cuman masalahnya kalau saya memang nggak begini loh, saya tidak menyebutkan itu bukannya berarti saya tidak mau menyebutkan. Ya karena memang tidak cukup waktunya untuk saya sebutkan semua. Jadi dengan keterbatasan waktu saya memilih kata-kata yang bisa kalian cerna. Kalau saya sebut hakikat-hakikat kayak begitu, belum tentu yang lainnya tuh bisa cerna gitu loh. Gitu ya. Jadi kemudian juga tadi Valen mengatakan malu Bapak Gereja itu narasi dari mana gitu loh malu. Yang mana yang dari Bapak Gereja tentang Trinitas yang kami tentang? Ini kan gimana ya? Kita dibilang bohong tapi yang berbohong itu siapa gitu loh. Ya kita nggak jangan di framing bahwa kita malu, kita sesuai dengan narasi Bapak Gereja. Cuman saya nggak mau debat sama kalian bahwa Bapak Gereja, karena kalian kan tidak mengimani perkataan Bapak-Bapak Gereja gitu loh. Kita sama-sama mengimani Tanak, makanya saya menekankan di situ kitab Tanak untuk menunjukkan bahwa pemahaman kalian salah gitu loh, bahwa pemahaman kami yang Anda sering narasikan tiga Tuhan itu salah. Dan Anda tidak konsisten pada saat bilang 3 entitas di dalam perjanjian baru, di sebelum 3 Tuhan. Tetapi pada saat ada di perjanjian lama, kamu nggak bilang 3 Tuhan, 4 Tuhan, dan sebagainya. Itu tidak konsisten begitu loh. Ya, jadi yang berbohong itu siapa? Bukan saya. Kemudian kemudian dikatakan targum. Ini saya juga nggak ngerti. Ini Valen nggak ngerti atau sedang berbohong. Targum itu artinya terjemahan. Itu bukan kitab yang berbeda dari Tanak. Itu adalah kitab Tanak. Targum Onkelos ya terjemahan dari kitab Torah. Jonathan kitab yang lainnya gitu. Itu terjemahan. Ya kitab Torah yang kita imani tetap sama, nggak berubah. Kita masih konsisten bahwa kita tidak mengimani ajaran manusia, yaitu yang di luar dari Tanak dan kitab-kitab perjanjian baru. Nah, kita mengimani itu. Targum itu bukan kitab yang berbeda dari Tanak, itu terjemahan, bahasa Arabnya kan targum, bahasa itu terjemahan artinya. Itu yang harus Valen pahamin, ya, bukan kita bawa kitab yang lain. Kemudian kita ngemis, hello, ngemis sama siapa? Gua nggak ngemis sama lu, dasar hukumnya apa gitu, kamu bilang itu kitab kamu, saya mengemis sama kamu, ini kan framing yang konyol gitu loh. Kita mengimani kitab Tanak. Kami juga Yahudi, kalau Anda mau bilang Yahudi, kami Yahudi perjanjian baru.
gitu. Itu ada dasar hukumnya, ada dasar ayatnya di kitab Yeremia. Baca Yeremia 31 ayat 31 bahwa Tuhan berjanji bahwa nanti akan mengadakan perjanjian yang baru yang tidak sama dengan Torah Musa, ya kan? Dia bilang tidak sama. Torah itu artinya luas, kan? Torah itu artinya pengajaran, artinya hukum. Tidak selalu Torah itu hukum Musa. Tetapi Hasyam berkata perjanjian baru, perjanjian akan kuadakan ini, itu perjanjian baru. Ini suara siapa ya? Perjanjian baru ini tidak sama dengan yang pernah Tuhan adakan pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang dimaksud itu apa ya? Hukum Torah Musa. Tidak sama. Itu menjawab bahwa hukum Torah memang tidak untuk selama-lamanya. Akan ada yang baru, covenant baru. Tadi Bu Trimana sempat narasi pernyataan Yesus ya tentang mencurahkan darah. Itu bicara covenant itu. Sama seperti Musa mengkepretkan darah, Yesus juga begitu menumpahkan darah. Itu bicara covenant. Itu bukan sesuatu yang ada dalam Torah, bukan ada dalam Torah Musa ya. Pengorbanan Yesus tidak ada dalam Torah Musa. Itu new covenant. Begitu. Jadi kita adalah Yahudi perjanjian baru. Begitu loh. Jadi nggak bisa dasar-dasar hukum apa. Kamu mau bawa hukum manusia boleh. Coba bisa nggak mengenang di pengadilan bahwa kami telah melanggar hukum karena mengais-ngais kitab Anda. Bisa nggak? Ada nggak dasar hukumnya? Kamu mau bawa hukum ilahi, silahkan. Mana dasar hukumnya? Kami orang Yahudi, orang Kristen itu di awal-awalnya adalah sekte dari Yahudi sebelum dianatema oleh orang-orang Yahudi Farisi karena kita tidak ikut perang melawan Roma pada saat Simon Bar Kokhba memimpin. Simon Bar Kokhba itu diklaim sebagai Mesia, orang Kristen nggak mau dukung gitu loh. Sejak itu orang Farisi marah sama orang Kristen, ya sama Netsarim dan sebagainya. Itu dianggap lalu dianatema, dibilang itu bukan lagi orang cabang Yahudi, nggak boleh gitu. Lalu pada saat orang Israel tercerai-berai, ya setelah Titus, itu Rabi Hanasi itu khawatir gitu loh. Orang-orang yang mememorize oral Torah itu mati karena perang dan sebagainya gitu, tercerai-berai, maka diputuskan untuk dikodifikasi. Padahal kodifikasi itu dia mengatakan kitab-kitab yang beruang Kristen tidak boleh, termasuk dengan saya lupa atau salah satu sekte Yahudi itu yang tidak boleh dianggap. Jadi kami dulu adalah bagian dari Yahudi gitu loh. Ya, jadi tolong dipahami, jangan klaim itu kitab Anda, itu ngaco sama sekali itu loh. Nah, kemudian apalagi tadi? Ya sekarang Anda bilang Kejadian 18 ayat 1, saya berbohong. Sekarang saya tanya, siapa yang berbohong? Yang mengklaim bahwa sebentar. Saya mau share screen ya. Saya share screen ya. Oh, saya stop dulu. Iya, oke. Oke, sebelumnya ya, yang bicara bilangan berapa tuh? Tuhan bukan manusia, ini nih. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara tidak menepati. Di mana ada kata-kata di situ, Allah tidak akan atau bisa menjadi manusia. Nggak ada. Di situ cuma bilang Allah bukan manusia. Memang betul. Kami Kristen tidak mengatakan bahwa Allah sama dengan manusia. Salah. Itulah kebohongan kalian. Kebohongan dari kaum Farisi yang menjadi rabinik sekarang ini gitu loh. Kebohongan Anda, kebohongan Rabi Tovia gitu loh. Ya, di sini tidak ada. Itu mau dibilang eksegesis juga bingung saya. Saya ngomongnya ini kebohongan gitu loh. Bilang 13 dibilang itu menyatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kemudian Kejadian 18. Di mana ada kata malaikat di sini? Saya bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Gitu. Ya, jadi tiga orang ya. 3 orang ya. Oke, katakan Valen bilang bukan Tuhan. Tidak ada kata-kata 3 orang itu Tuhan. Oke. Di mana ada kata malaikat di situ? Kata Tuhan udah pasti ada, kata malaikat mana? Nggak ada, itu bohong yang berbohong tuh yang bilang mengatakan malaikat. Oke lah, bukan Tuhan sekarang. Tadi saya udah bilang, menampakkan diri, berarti mengambil wujud ciptaan. Kalau nggak gimana mau dilihat? Kalau roh mana bisa dilihat? Allah yang roh tuh nggak bisa dilihat. Sekarang ciptaan, berarti kan Tuhan bisa menjadi ciptaan gitu loh. Ya, Tuhan bisa menjadi api, kenapa dia nggak bisa menjadi manusia? Bisa begitu. Jadi babi Tuhan. Tanya, bisa jadi babi nggak Tuhan?
Babe maksudnya gimana? Bukan soal bisa mau nggak mau gitu loh. Ya betul. Jadi jangan diarahkan ke yang kurang ajar gitu kan, nggak layak buat Yahweh Hashem. Sama Allah kalau dijadikan manusia itu kurang ajar gitu loh. Enggak kurang ajar. Orang dinyatakan di Alkitab. Enggak, gini loh, ketika kau bereksegesi Gini, kamu kok motong orang kan tadi nggak boleh. Kalau sepatah kata boleh, tapi kalau kamu ini sesudah ini. Lo nggak bisa, orang sudah saya udah TikTok kok. Emang kamu nggak dengerin? Enggak, nanti ini kan belum. Siapa bilang belum? Habis ini baru TikTok. Sesudah ini TikTok. Habis pras baru TikTok, gitu loh. Ya kalau misalnya kita baca ayat ini. Loh, ya. Jadi kan itu moderator habis saya. Sebentar, enggak. Saya terakhir, saya udah bilang kan, saya terakhir karena kamu yang mulai dulu. Loh, kok saya mulai dulu, orang dari saya terakhir kok tadi gimana sih? Enggak, kamu duluan tadi. Udah ditanya moderator tadi, saya jawab, Pak Pras jawab gitu loh. Nanti habis itu baru tektokan. Sebentar. Dari Bang Bonar, terus ke Bang Pras ke Bang Antonius terakhir. Bro, itu dua itu bro, dua sisi bro. Iya. Sekarang gini loh, Trinitas itu pertama kali diajarkan siapa? Gini loh, kita harus kasih kesempatan jawab, selesai baru TikTok gimana? Iya, jangan TikTok dulu. Moderator. Ini nggak jadi kacau nih. Enggak, Trinitas itu pertama kali diajarkan. Kamu udah gak ada argumen, kemudian kamu ngajak begini. Gak ada argumen di mana? Ya udah tunggu dulu, kalau kamu ada argumen kamu tunggu dulu. Ada argumen kamu mana? kita jawab dulu. Sekarang kok jawab kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Kita tertib. Jawab jujur. Mohon tertib. Valen kamu tertib dong. Valen kamu tertib. 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 Kamu tertib dong. Farmen, saya tertib dong. Nanti abis ini tektokan Valen, kamu boleh. Enggak, Trinitas pertama kali diajarkan. Enggak bisa. Tunggu dulu sesudah ini. Sabar. Ini hal yang mau dijawab masih banyak Valen. Di mana di situ ada enggak Tuhan dalam rupa manusia? Ada enggak di situ? Ini gini ya, kalau bukan rupa manusia rupa apa? Saya tunjukin rupa apa gitu. Serupa apa dia? Oke, kau setuju nggak di situ bukan Tuhan dalam rupa manusia? Ada nggak tertulis di situ? Nggak ada. Kan? Kalau nggak ada berarti ada. Setuju. Gini. Sekarang kamu usulin itu rupa siapa? Enggak, ini udah apa namanya? Udah ngaco, Valen udah ngaco, Valen. Jangan kepanasan. Valen tunggu dulu, Valen tunggu dulu, Valen udah nggak ada argumen kah? Ada argumen kah? Valen udah nggak ada argumen kah? Bentar. Ya, Valen, tunggu dulu ya. Kejadian 18 ayat 1 di sana kan nggak ada. Tunggu dulu, kita jawab dulu. Ada tertulis Kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Oke. Kan setuju moderator ini dipotong Valen ya. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu jangan kayak anak kecil, nggak boleh. Jangan potong Valen jadi tunggu, nggak boleh begitu. Ya. Udah kalau Anda nggak sanggup berdebat ya udah. Kalau Anda nggak sanggup berdebat ya udah, itu Tuhan menampakkan diri dan itu adalah dibilang manusia. Gitu ya. Di mana ada tertulis dalam itu pasal 18 ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri, kemudian dikatakan saya baca nih. Ayat 2-nya dikatakan bahwa ia melihat 3 orang. Tuhan menampakkan diri kepada Tuhan menampakkan itu ayat 2-nya ia mengangkat muka dan melihat 3 orang, 3 manusia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Di mana tertulis dalam rupa manusia? Jika ia mengangkat muka, ia melihat 3 orang. Logika kamu nggak jalan, Valen. 3 orang. Dia ngangkat muka, lihat 3 orang. Oh, berarti kamu eksegesis. Tuhan menampakkan diri. Enggak dong. Itu ada situ semua kok. Kalau kamu nggak eksegesis, tanya di mana? Ini saya tunjukin semua tentang the Messias, the real Messias. Di mana? Itu semua eksegesis kah? Di mana? Ada eksegesi. Di depan matamu. Eksegesi dengan eksegesis. Kamu baca lagi ya. Baca lagi. Bro, kamu nggak ngerti, enggak? Kamu ngomong seperti ini, kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Abraham dengan itu rupa apa? Dalam rupa apa? Kita melihat 3 orang. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu ia melihat muka 3 orang.
kau lompat-lompat ini lo, gue baca lo. Kemudian Iya, kemudian dia menampakkan diri kepada Abraham. berhenti dulu. Pohon perbantin di Mamre, sedang kau berhenti dulu ngomong. Kau berhenti dulu kemah. ngomong. Waktu hari Kemudian Tuhan ketika menampakkan diri mengangkat mukanya, ia melihat Abraham. orang. Terus yang gua maksud. Jadi siapakah itu 3 orang? Yaitu Allah yang menampakkan diri. Oh, Itu ada jelas orang di situ. Mana? Iya, udah jelas itu 3 orang. Lo maunya Yang apa? saya- Kalau bukan orang maunya apa kalian? Maunya Makanya apa malaikat? dengerin. Maunya apa? Jangan. Nah itu 3 orang sih. Jangan Nggak boleh orang jelasin. Coba, Dulu. denger dulu dia maunya apa? Ya itu primen. Apa? Dia maunya apa malaikat? Gitu. Saya baca lagi ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang saya tanyakan, di mana ada tertulis kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Itu di mana? Gak perlu. Ya dan melihat 3 orang. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Itu kan ayat 2. Kamu nggak pakai logika. Itu berarti. yang kamu harus narasikan. Kamu nggak ngerti membaca Alkitab kalau gitu. Kamu nggak ngerti arti membaca Perjanjian Lama. Ayat 2-nya kan jelas, Valen. Hanya kalau untuk ribut nggak ada gunanya, Valen. Argumen hanya apa jarum mampu berbohong itu tanpa argumen. Valen, kamu ilmunya rendah, Valen. Kamu perlu belajar. Mas, nggak apa-apa, kita ikut. Valen, ilmu kamu tuh masih terlalu rendah. Nggak ada tertulis. Valen, ilmu kamu tuh masih terlalu di bawah, Valen. Si Bonar lebih rendah kamu. Kalem. Saya tanya Bang Bonar. Sebentar, saya ambil alih semua. Tolong yang kondusif biar enak. Ya, karena kondusif kamu harus berhentiin orang. Ya, gini loh. Saya itu mau jelaskan gini loh. Saya tanya kan. Kamu harus waktunya saya. Waktunya saya udah berbicara. Moderator, Nanti moderator. Kamu jujur Waktunya kali. kita untuk menjawab. Sebentar, saya ngomong dulu. Saya nggak dapat ngomong ini. Kan tadi saya bilang selesai Bang Valen terus langsung TikTok. Kan tadi saya sudah ngomong. Enggak kan tadi udah dijelaskan. Kamu punya cara salah karena kita mulai dengan mereka mulai dulu. Gini aja ya. Kita baca. Saya tanya Enggak bisa. Itu bukan seperti itu. Loh, enggak, saya tanya dulu sama Bang Bonar. Lihat 3 orang. Iya, menurut kalian kan dalam rupa manusia, whatever. Saya tanya sama Bang Bonar sekarang. Bang Bonar, saya tuh baca di Kejadian 18 nih ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di situ ada nggak tertulis Bang Bonar dalam rupa manusia? Jawab jujur Bang Bonar, ada nggak? Saya baca ulang ya, sekali lagi biar ya. Kemudian Tuhan, huruf besar semua, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi tidak ada Ayat 2. Sebentar dulu. Ayat 2-nya lagi. Iya nanti. Satu. Ketika kebaca lagi benar. Iya, sebentar ini di ayat 1. Coba yang tertib lah. Enggak, gini harus dibaca semuanya. Makanya TikTok itu sebentar. ya untuk ribut kan. Ini orang maksa, Itu orang maksa gitu. Kayak kita belum jawab selesai perkataan terakhirnya si siapa namanya si Valen, jangan dipotong gitu. Di sini tuh saya tanya sama Ini kalau kalian punya kemampuan, beranian, diem dulu Valen. Loh, kenapa kok takut sama saya? Ya enggak, kamu yang takut, kamu yang motong waktu kita. Kamu yang tidak tertib. Gimana sih? Valen Saya tanya, terpaksa saya berhenti nih tadi jawab gara-gara kamu. Berhenti aja karena si Valen nggak berani dia udah nggak punya materi. Kemudian dia menyerah kepada harus ada. Bang Bonar silakan. Si Valen Gini, tahu si Valen tadi kan nanya sama kenapa Valen tidak tahu bahwa perjanjian lama Bang Bonar silakan. tentang Derial Masrea itu adalah apa sih kalian itu ngomong? penafsiran gitu. Saya tuh nanya sama Bang Bonar, apakah Nah, di dalam itu nggak bisa. Bonar kan teman kamu, berusaha bela kamu, ngasih muka ke kamu gitu loh. Pras nggak apa-apa, nggak mau Pras. Yang penting dia nanya ke kita juga gitu, Pras. Iya. Nanti tanya ke moderator aja. Tolong menghargai saya ya. Tolong menghargai saya. Bang Bonar silakan. Bang Pras tolong tenang ya.
Bang Nazir, mohon izin Bang. Saya tenang kok, kalau semuanya berjalan dengan benar, saya tenang. Kalau motong orang ya saya juga potong gitu loh. Kalem Bang Pras, suaranya terlalu banter Bang Pras. Oh sorry, gua memang pakai mic. Banter banget. Nah, Iya. itu Bang Palen tadi minta tolong dibacakan ke saya, tapi lebih enak kalau dibacakan oleh moderator. Kita kalem aja Bang Pras, Bang Antonius. Sampai ayat 2. Bang Nasir silakan. Dari ayat yang pertama ya. Sampai ayat 2 ya. Iya, sebentar. Dari ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, silakan Bang Bonar. Ya, kalau saya sih silakan. Apakah memang 3 orang itu adalah Tuhan 3-3 atau memang hanya malaikat, itu saya kira terserah kepada teman-teman Kristen ya, karena memang presuposisinya Bang Pras presuposisinya kan sudah ada Trinitas gitu, maka kemudian ini selalu diartikan sebagai 3 pribadi Tuhan yang sedang turun ke bumi gitu. Nah, tapi kalau saya sih tidak menganggap itu perlu kita cek di ayat lain, versi lain gitu Pak. Bang Pras, silakan. Kita dong, tanya ke saya ya, saya jawab ya sekarang Bentar dulu dong. Jangan. Kan tadi udah nanya ke Bonar. Ya nggak apa-apa, kasih Valen dulu, kasih Valen. Nah gini loh, lebih adil itu kan yang dikutipkan Alkitab Sabda tuh, Alkitab Sabda ya, Christian Bible juga, itu kan ada komentari Matthew Henry gitu loh. Kita buka tafsir dari Matthew Henry kayak gimana gitu loh. Karena gini loh, kalau kita mau jujur, di dalam Kejadian 18, baik ayat 1 dan 2, itu sangat jelas tidak tertulis secara letterlix, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Itu nggak ada secara letterlix gitu loh. Tapi cukup dengan ayat 2 itu mengatakan ketika ia mengangkat mukanya, kan menurut itu sudah cukup. Itu kan menurut Anda. Kalau gitu Itulah pengertian secara nalar. Mulai lagi kepada saya tanya Anda dulu, apakah di dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2 ada tertulis secara letterlix Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia? Gak perlu, itu udah cukup. Gak perlu letterlix seperti itu bukan anak SD. Pendengar kamu bukan anak SD. Jawab aja. Biar Bang Antonius dulu, sebentar. Jawab aja, ada atau ya, tidak? Enggak bisa seperti kamu. Kamu itu cara pengertiannya salah terlalu jauh sekali. Loh, enggak, saya tuh bertanya, apakah ada? Saya nggak perlu jawab yang kamu minta. Gitu, karena orang yang berpengertian melihat itu, dia melihat 3 orang, ya itu adalah orang, bukannya kucing gitu, bukannya tikus gitu ya. Iya, kan di dalam mempelajari nggak perlu harus dikatakan harus ada demikian. Valen juga adalah manusia, nggak perlu ngomong gue ini manusia ya. Setiap kali kenalan saya Valen, saya ini manusia. Baru kamu adalah manusia gitu. Sebentar, ya. Saya mau tahu dia maunya apa sih kalau bukan manusia apa gitu. Tuhan menampakkan dia. Mau dapat kata letterleknya ada gak? Kalau nggak ada ya berarti nggak ada gitu loh. Bisa. Artinya mengambil perumpamaan sebagai ciptaan. Sorry, terlalu jauh sekali Valen. Kamu cara narasinya terlalu jauh. Saya boleh ngomong nggak? Pikir bahwa pendengar itu orang-orang bodoh gitu ya. Saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak sih? Kamu udah ngomong Valen, orang kita ngomong kamu potong. Saya mau ngomong nggak bisa malah. Gini aja ya, 1 menit ya, biar adil ya. Oke. Menit ya. Boleh. Dalam mempelajari 1 ayat, gua nggak ada masalah yang namanya tafsir gitu. Ketika saya membaca Kejadian 18 ayat 1 dan 2, di situ tidak ada secara letterlix Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Artinya kan nggak ada secara letterlix. Tetapi di dalam iman fundamental kekristenan menafsir ayat itu. Kenapa? Karena nggak ada secara letterlix Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Makanya itu ditafsir gitu. Nah, nanti tafsir itu ada yang namanya pendekatan. Sesuai nggak? Ini yang gue bilang dialog akademis. Paham? Oke. Ya saya mau tanya Valen, kamu mau sebentar, Bang Valen. Sebentar, dia kasih dia 1 menit sampai dia selesai kita yang jawab.
Nah, pertanyaan saya, apakah ada di situ secara letterlix tertulis Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia? Nah, kalau nggak ada, tafsir Anda seperti apa? Ini Oke, saya jawab namanya ya. dialog Saya jawab, akademik. Pras. Oke, Saya jawab ya, Pras. Ini Valen nggak jujur gitu loh. Nuduh orang nggak jujur. Dari tadi saya tanya, maunya Valen itu apa? Dia nggak jawab gitu loh. Tapi kan tadi sudah bilang, apapun yang dia mau malaikat kayak, malaikat nggak ada di situ ya. Mau kucing kayak mau apa, intinya Tuhan bisa mengambil wujud ciptaan gitu loh. Kalau misalnya Tuhan bisa ngambil wujud kucing, kenapa ngelarang Tuhan mengambil wujud manusia? Itu kan logika yang nggak masuk kamu. Kalau Tuhan mau ngambil wujud pohon, kenapa kamu larang nggak boleh jadi manusia? Sekarang apa? Kamu maunya apa di situ? Kalau buat saya, walaupun tidak ada kata-kata yang seperti kamu mau, ayat 2 ini jelas gitu loh. Ini nyambung. Nah, berarti ada eksegesis kan? Ada eksegesis kan? Ada eksegesis kan? Saya nggak bilang eksegesis. Menurut saya ini ayat berarti jelas. Anda nggak jujur. Karena jujur dari mana? Kalau eksegesis tuh kayak begini. Kamu bilang eksegesis itu penafsiran yang benar. Semua bagian lama itu ada eksegesisnya, nggak ada sesuatu yang nggak ada eksegesis. Bang Pras, nanti 1 menit. Bang Pras tenang. Biar Bang Antonius dulu, nanti Bang Pras ngasih 1 menit ya. Kalau bilangan kamu bilang yang tadi saya tunjukin bilang bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu baru eksegesis gitu loh. Bahkan kebohongan. Karena tidak ada pemahaman Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Dan saya udah tunjukin tadi Pak Antonius. jangan dipotong loh. Kamu kan tadi bilang penafsiran Anda, jangan dipotong, Valen. Jangan dipotong, jangan dipotong. Kamu kebiasaan Tuhan dalam rupa manusia. Nah, penafsiran Anda itu harus. Ya, itu dia ngomong nggak boleh motong, tetapi dia sendiri motong. Gitu Nanti gini loh, kamu tuh belum siap berdiskusi. Kamu tuh diketawain orang dengan kamu punya logika. Ada yang ngetawain. Itu dia ketawain karena gini, semua orang itu akan melihat bahwa kata itu memang tidak ada, tetapi pada waktu orang membaca itu dimengerti. Eksegese itu adalah memahami apa yang tertulis di dalam konteks dan tertulis, yaitu dia melihat 3 orang, berarti Musa mengatakan itu orang gitu. Saya ikutin dari eksegesi kamu ya. Bukan eksegese, bukan eksegese. Sesuatu Tuhan jadi manusia. Benar. Ini orang. Saya 9 nih. Gak usah lompat dulu, kita selesaiin. Gak usah lompat, biar kamu tahu gitu. Biar kamu tahu kita satu kesatuan. Gak bisa kamu pecah. Udah stop. Valen nggak bisa diskusi. Antonius nggak perlu diskusi dengan dia. Udah cukup. Anda nggak jujur. Udah. Siapa bilang nggak jujur? Kamu ketakutan. Kamu takut jawab. Kamu begitu ketakutan gitu loh kita jawab. Aduh. Di situ akan kita nggak sesuai ini namanya Bapak gereja segala kita pakai suci, kita nggak pakai kata paus, contoh ya, ulama, kata siapa Hidayat, bukan begitu. Kelasnya udah kelas pakai Alkitab, pakai Al-Quran, anak gitu loh. Tahan dulu. Udah. Antonius, sudah cukup Antonius. Hari ini cukup sekian. Ya Valen, ya Pak. Siapa nih Pak Bonar akan datang Pak Bonar. Saya akan jawabin tentang pribadi-pribadi itu. Ya, halo, bisa dengar nggak nih ya? Ya silakan Bang Valen. Nah kalau mau letterly kan saya tunjukkan ayatnya tuh. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Nah itu original teksnya itu tulisnya Theon. Artinya Allah, tetapi LAI mencoba untuk mengkorup, ya kan? Allah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini kan jelas secara letterlix, gitu. Nah, kalau kita kembali di Kejadian 18 tadi ya, harus jujur dong. Nih Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di situ nggak ada tertulis dalam rupa manusia. Tetapi di ayat kedua, ketika Abraham menengok ke atas, dilihatnya 3 orang. Artinya apa? Tidak tertulis Tuhan dalam rupa manusia. Di dalam iman Kristen. Makanya ditanya dalam rupa apa? Sebentar, kasih dia jelasin dulu. Ini dia dulu yang jelasin, kita dipotong terus ini. Loh enggak. Nggak apa, kasih dulu. Sesuai. Makanya. Sebentar, ini saya ya Pak, si Pak itu ya. Saya kasih dia ini ya. Nah,
Di ayat 1 dan 2 ini kan nggak ada tertulis secara letterlix bahwa Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia gitu loh. Di ayat 1 2 jelas nggak ada gitu loh. Tetapi di dalam iman kekristenan menarasikan bahwa Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia mengambil dari konteks Kejadian 18 ayat 1 dan 2 gitu loh. Mereka mengartikan salah satu dari 3 orang ini adalah Tuhan itu gitu. Nah, di sini kita akan mencoba pendekatan gitu loh. Apakah tafsir yang dilakukan oleh pihak Kristen ini mendekati kebenaran? Kalau saya bertanya, iya kan? Siapa 3 orang itu kalau salah satunya Tuhan? Terus siapa yang memberi kabar kepada Sarah? Terus siapa yang menyembuhkan luka sunat dari Abraham? Terus siapa yang bertugas perang di Sodom dan Gomora? Karena di sini juga ada 3 gitu loh. Satu perikop ini berkaitan gitu. Kalau ini dijadikan satu narasi bahwa Tuhan dalam rupa manusia itu bertentangan dengan Torah. Satu, Allah bukan manusia. Apalagi bukan manusia. Itu kebohongan itu tuh. Itu kebohongan. Bentar, gak apa-apa. Antonius kasih dia berapa nih? 2 menit ya? Saya udah hitungin nih waktunya ya. Gak apa-apa, silakan langsung ngomong lagi Pak Valen. Jadi ketika kalau ayat ini ya, ayat 1 dan 2 ini diartikan Tuhan dalam rupa manusia, maka timbul satu premis. Premisnya apa? Apakah Tuhan itu orang? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada ayatnya, Allah bukan manusia. Manusia itu orang bukan? Ya jelas lah. Manusia itu orang kan gitu. Ini pendekatan gitu loh. Satu bentuk tafsir yang mungkin mendekati kebenaran kan begitu. Tetapi kalau narasi ini dikatakan Tuhan dalam rupa manusia, terus siapa yang memberi kabar gembira kepada Sarai? Terus siapa yang menyembuhkan luka sunat dari Abraham? Terus siapa yang berperang di Sodom dan Gomora? Kalau salah satunya adalah Tuhan. Enggak chemistry, tetapi praktisi Judaism mempunyai tafsir yang berbeda dengan kekristenan gitu loh. 3 orang ini dinarasikan sebagai 3 malaikat. 1, Gabriel. 2, Mikael. 3, Rafael. Stop, jangan ketawain, biarin. Ini udah 3 menit ya. Sekarang saya tanya. Kejujuran, ini yang disebut kejujuran nih, coba kita. Bentar, Antonius, gak apa-apa Antonius. Loh, kita main tafsir loh, kita sudah masuk tafsir loh. Kita sudah main tafsir loh. Loh, kami Judaism objektif, ketiga orang ini kami tafsir sebagai 3 malaikat. Kenapa 3 malaikat? Yang ngasih tahu kabar gembira kepada Sarai siapa? Saya tanya Anda. Coba. Saya tanya Anda Pak Antonius, yang mengasih kabar gembira kepada Sarai untuk membuka kandungannya siapa? Nanti kamu ngomong aja, nanti saya. Oh, enggak, kita enak enggak. Bukan nanti jawab satu enggak. Nanti jawab kamu dulu yang ngomong gitu loh. Enggak, kamu hitung berapa menit, kita ngomong berapa menit. Enggak, saya tanya siapa? Saya nggak mau ikutin kamu punya cara. Siapa yang nggak mau, kamu selesai. Apa-apa. Dia kan nanya, nggak ketemu. Aja terus gitu. Saya objektif, saya kamu udah gagal, kamu udah kalah Valen. Enggak bisa. Nanti kamu udah motong aja udah kalah. Gua jawab ya. Nah, saya dulu Pras. Kamu lama kan? Kamu panjang saya dulu. Siapa yang membuka kandungan dari Sarah? Pras, sebentar, saya jawab dulu Pras. Ya, saya jawab dulu. Siapa yang ngasih tahu? Gak mau. Jangan jadi ladenin Pras. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak ladenin? Nggak bisa. Gue nggak mau ngikutin cara sistem lo. Ya, sistem lo tuh mau lo gitu masalahnya. Lo kok mau gue? Orang itu ya, lo giliran gue jawab nanti lo potong. Lu lagi ngomong panjang dari tadi. Nggak bisa begitu. Itu lu nggak bisa debat namanya cara seperti itu. Lu nggak bisa debat. Nggak akademis. Debat lu nggak akademis. Orang gini aja. 3 orang itu siapa? Nggak bisa. Lu selesain dulu narasi. Selesain dulu. Nggak bisa. Narasi. 3 orang itu siapa? Kamu diam dong. Kamu kalau ke saya jawab diam. Enggak, jawab aja. 3 orang itu siapa? Nggak bisa. Itu kan bisa. Lu muter-muter doang di situ. Ada waktu. Kamu jangan ngomong. Jadi nggak jujur. Ngomong terus. Orang itu siapa? Lu 3 orang itu siapa? Gitu nih, gue jawab sekarang, diam dulu. Saya ngomong bahwa 3 orang itu menurut Judaism adalah malaikat. Nah, sekarang 3 orang menurut kalian Tuhan menampakkan sebagai apa? Lu belum jawab. Kejujuran lu di mana di situ? Di sini di dalam itu dia belum jawab itu pertanyaan itu yang tadi. Jadi gini loh, kita bukan tukang tafsir.
para rabiu yang menafsir-nafsir yang tidak tertulis. Di sini tertulis bahwa Tuhan menampakkan diri ya. Tuhan menampakkan diri gitu. Mana dalam rupa Jadi manusia? Orang berarti itu penampakan Mana dalam rupa gitu. tertulis Tuhan Ya, menampakkan diri dalam rupa manusia mana? Iya, Rafael dari mana? Dari Hong Kong. Loh, yang menyembuhkan, yang mengasih tahu bahwa Sarah dia bisa mengandung siapa? Saya tanya Anda. Siapa? Kalau bukan Gabriel. Tulis Tuhan ya Tuhan. Mana Gabriel? Di mana Gabriel? Ya Hashem. Di mana? Kamu bisa bilang Ayatnya. Kita ini bukan tukang exegesis. Lu nggak mau dibilang exegesis. tukang tafsir. Iyu bilang itu Rafael. Dari mana Rafael? Yang Gua tafsir nggak boleh, tapi kok menafsir ayat 1 dan 2? Enggak, itu jelas. Kalau enggak, di mana ada tertulis enggak semua dalam rupa manusia? Mana di situ? Tertulis dalam rupa manusia. Di mana penampakan dirinya apa? Dalam rupa apa? Dalam rupa manusia. Penipu, tukang bohong, tukang bohong. Mau itu nafsir, Gabriel. Mana ayat janji lama jari yang menampakkan diri itu adalah Mikael, Gabriel, Rafael. Itu isapan jempol. Itu adalah tafsiran dari Hong Kong. Ajaran manusia, Valen. Itu ajaran manusia. Itu yang Yesaya 29 bilang. Yang kata itu sama dengan anak kecil. Yang ngomong kata paus, kata romo, kata takut. Kembali ke anak, gitu loh. Makanya kamu punya kelas itu masih kelas katanya. Orang nafsir boleh. Giliran kau nafsir boleh gitu loh. Aneh. Ini ada itu. Depan kita ini ada teks. Orang pintar itu melihat teks artinya apa dan menyatakan apa. Dan tertulis dalam rupa manusia mana? Gitu. Tertulis dalam rupa manusia mana? Itu mana? Kok nggak bisa baca apa? Kata rabi gue. Ya udah kata rabi lu ya udah gak usah. Coba. Perhatikan lu ya kelompok lu gitu loh. Ini di ayat 1 dan 2. Di sini masuk ada kata di ayat 1 dan 2 di mana ada tertulis ulama gue, kata ulama bisa diterima sama orang Islam di sini. Dalam rupa manusia. Gak bisa. Namanya raka mik itu dulu sebentar. sisinya apa? Bang Antonius sama Bang Pras membuktikan kalau pernyataan dari Bang Valen itu keliru. Ayo, saya nggak bisa salah ya. Ya kalau gitu saya bicara ya, jangan dipangkas. Tai lah, tafsir kau orang nggak ada di situ Tuhan dalam rupa manusia. Nggak berani bro, bukan kenapa. Tulisannya mana? Tulisannya dalam rupa manusia mana? Berarti kamu tafsir, saya tafsir nggak boleh, kau tafsir boleh. Sekarang tunjukkan di mana. Gini loh, potong dalam rupa manusia. Anjing penipu. Kelas itu masih kelas kata rabi gue, kata rabi gue, atau singer. Aduh, itu mah kelas di sini. Nah, katanya Adi Hidayat, katanya si siapa namanya? Si siapa? Katanya Yaya Waloni, katanya itu nggak ada. Di sini segala semua kores semua menjelaskan berdasarkan teks. Kamu harus belajar dulu. Oke, Pras, saya masih belum dijawab sama Valen ini. Aduh, pasnya kamu masih dalam rupa kata bapak nek gue, moyang gue. Aduh, kalau lu moyang gue, kata nenek gue, kata kakek gue, susah dong. Ya udah lu dengar aja. Udah cukup waktunya Bang Pras. Udah cukup. Kita dengan ini aja, dengan siapa nanti akan si siapa dengan si apa dengan Pak siapa namanya Pak ini dia bisa berdebat dengan baik. Itu sebenarnya masih banyak Pak yang belum dijawab. Orang kau nggak mau jujur gitu loh. Di mana kamu tuh cuma orang nggak jujur apa padahal nggak jujur. Kamu yang tidak gentleman. Kamu yang nyali dan kamu yang tidak pakai argumen. Kamu nyalakan berdasarkan rumampuk, bapak gereja. Kini itu nudan Albert Rumampuk jelas dia open camp, domisili dia di mana jelas. Feminem itu nggak ada urusan. Gua nggak perlu open camp sama lu. Open camp apa mau minta sumbangan? Iya. Ngapain gua harus Bang Pras, Bang Nasir, udah Antonius kita berhenti dulu udah selesai ya. Terima kasih para penonton yang sudah menonton ya. Kita ribut karena memang TikTok dengan Valen selalu seperti itu. Oke ya, nggak apa-apa.
Ya. Debat dengan yang Muslim aja. Kalau yang lain dengan gurunya aja deh. Kalau dia mah nggak sanggup. Siapa? Sama Rabbi Topik Singer kamu mau debat? Mana? Ya, bawa sini, Keluarin. bawa sini. Rabbi Topik Orang Singer. kamu domisili aja nggak jelas mau debat sama Rabbi Topik. Ngimpi kan? Nggak ada urusan. nggak ada urusan. Begini, mohon izin Bang Antonius, Bang Pras. Jadi mungkin ya kita harus mengembangkan acara ini supaya lebih bagus. Bisa jadi ya. Ya, Bang Palet kan masih terfokus pada ayat itu, tidak pindah ke ayat lain. Ya bisa aja. Gitu. Nah, oleh karena itu Bang Pras, Bang Antonius, tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya kira kita sementara sudah dulu, betul. Supaya kita tidak ada saling sakit hati di antara kita. Ya. Sebentar. Dia belum jawab pertanyaan saya. Dia nggak berani jawab. Nggak bisa. Utang aja Bang Antonius. Dia nggak berani jawab. Antonius bisa jawab pertanyaan lu. Dia Tuhan itu mengambil wujud sebagai apa? Kalau bukan manusia dia nggak berani jawab tadi. Malaikat. Ya kalau mohon izin. Dia bilang jujur. Malaikat Rafael. Tuhan bisa jadi malaikat. Kan dia menentang. Bang Antonius, kalau kita baca tempat lain memang ada disebutkan bahwa tapi saya tidak dalam rangka untuk membuka front baru ya Bang Antonius ya. Kalau kita dibuka di ayat lain itu memang Allah itu tidak mungkin ya ke bumi karena apa? Sesungguhnya bahkan langit yang mengatasi segala langit itu pun tidak dapat memuat Engkau yang Maha Kuasa itu. Saya kira gitu dulu lah sementara Bang Nasir, saya kira minta tolong diambil alih. Kalau gitu tolong dijawab ini dari mana ajaran ini? Yesaya 9 ayat 6. Apa? Lu ngambil dari mana? Google. Udah. Ini adalah Antonius udah cukup Antonius. Dia nggak percuma. Dia bukan berarti kau mengimani bahwa anak itu bapak gitu. Dia masih katanya Rabi belum. Berarti anak itu bapak. Berarti anak itu bapak. Tuh. Iya betul. Secara esensi betul bapak. Perisai Trinitas bilang apa? Perisai Trinitas bilang secara esensi Yesus dan Bapa satu. Secara pribadi, secara hipostatis beda. Ini bicara secara esensi. Bapak itu anak bukan? Yesus ini bicara sebagai esensi. Perisai Trinitas itu bilang Bapak itu anak bukan. Bapak bukan anak secara hipostatis. Kalau Bapak bukan anak, kenapa kau comot Yesaya 9 ayat 6? Karena Yesus dan Bapak satu sebagai esensi. Bapak itu perjanjian itu mengacu Allah kepada Allah yang pencipta. Berarti anak itu Bapak. Berarti anak itu Bapak. Iya, anak Bapak sebagai esensi. Gitu loh. Bidat kau. Sebagai hipostatis. Ini cuma mau bidat kau. Nggak ngerti Antonius. Bidat kamu yang nggak ngerti. Ngomong nggak usah. Udah selesai. Antonius, jangan ini kitab Anda sendiri ada Islam nggak enak. Ini kitab Anda sendiri ada tidak mereka semua pada sangkal. Enggak, siapa nyangkal itu? Orang Bapak bukan anak. Ini bila seorang anak disebut mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Lah iya, berarti kau bidat manusia jadi Allah jadi manusia. Kamu nggak ngerti ya? Mana bilangan yang lu kau bidat prakseas. Kan mana gitu loh. Lu cuma ngumpet di tidak pengertian lo tentang Tritunggal gitu. Berarti kau bidat prakseas, orang Bapak itu bukan anak. Ini gue tunjukin lagi nih. Bro. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil engkau Yehuda, daripadamu akan bangkit sebagai akan memerintah Israel. Mana Yesus yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia nggak bisa debat, dia hanya cuma bilang itu mana Yesus. Emang lu ngerti nggak Torah? Emang ada disebut nama Mesia akan datang disebut namanya siapa ada? Mana Yesus di situ? Iya siapa? Maunya siapa? Ini logika falasi selalu. Menurut Torah namanya harusnya siapa? Udah Antonius. Kalau ini pakai logika bodoh gitu loh. Berarti tafsir. Iya siapa? Loh dia tuh nggak ngerti. Iya. Dia nggak jujur gitu. Kita nggak bicara. Kita bicara tentang Yesus. Dia nggak ngerti. Kita belum bicara tentang Yesus. Kita bicara bahwa Allah bisa menjadi manusia. Itu dulu. Nah orang ini nggak jujur. Kalau Allah menjadi semua Al-Quran juga tafsir gitu ya. Jadi jangan dia tuh menggunakan tafsir untuk bikin image saja. Bukan hanya itu. Orang ini nggak jujur gitu loh. Iya memang. Allah menjadi manusia di bawah Yesus gitu loh. Ilmunya jujur orang ini. Ilmunya nggak cukup Pak Antonius, ilmunya Bapak bukan anak bukan Roh Kudus. Kalau Bapak bukan anak, kenapa kok comot Yesaya 9 ayat 6? Firman itu adalah Allah, itu di Yohanes 1 Yohanes. Berarti itu adalah Allah 1 gitu. Berarti firman itu adalah Allah. Ya berarti firman itu adalah Allah. Jadi di sini adalah mengatakan benar. Ya saya balikin lagi. Loh kok balikin lagi? Nggak masalah. Bapak bukan anak.
ke Kan ini Bapa bukan anak sesuai tuh. nih. Mighty Lah God, iya. ya, Mighty God, Kan Everlasting Father. Gitu loh. Bapak kan bukan anak dalam peristiwa Trinitas. Secara Kenapa kok? secara Loh, hipostatis hipostatis. bukan, tetapi secara Kalau esensi itu iya, gitu di loh. peristiwa Trinitas kan tertulisnya Bapa bukan anak tuh. Kenapa kau narasikan Bapa itu adalah anak? Bapak adalah anak sebagai esensi, Loh, kok- ya, sebagai hakikat, bukan sebagai hipostatis. Coba. Kau munculkan Gitu peristiwa Trinitas. Intinya, Itu hanya munculkan peristiwa Trinitas. berdasarkan statement-statement yang dia nggak ngerti. Nggak usah Ya, di dia nggak Kau ngerti. munculkan peristiwa Trinitas. Udah. Diagramnya kau munculkan. Terus, Diagramnya kau udah bilang munculkan. Antonius nggak perlu. nggak apa-apa, kita ladenin aja nih orang ini. Diagramnya kau munculkan. Ya udah Coba. ya. Coba kau munculkan diagramnya coba. Ya lu aja tampilin sini, coba munculin. Oh, gimana gue tampilin ya diagram Trinitas. Aduh, si Valen mah ilmunya di bawah rata-rata. Iya, saya di bawah nggak Kalem Bang apa-apa. Pras. Kalem. Ini gua kalau lo belum sampai ini, gue tampilin deh nih, tuh. Biar Ini lebih keras. udah. Udah Bang. Udah tadi udah ditampilin. Tuh, Bapak Iya. bukan anak bukan? Ayo. Bapak Iya, anak, bukan? secara hipostatis. Di situ nggak ada Bapak bukan hipostatis. Ah, lu nggak ngerti. Di mana ada Berarti hipostatik di situ ditulis? Trinitas itu bicara 3 hipostatis. Satu Oh, Allah, 3 oke. hipostatis. Gini loh, dia Bentar. Lu nggak ngerti. itu berarti. minta ada ditulis. Dia Dia maunya Antonius selalu gitu, ditulis di mana? tulis di mana? Dia tuh hanya bohongin orang-orang yang nggak ngerti. Gitu loh, dia tuh mau bohongin penonton yang nggak ngerti. Oh ya nggak ada yang tulis ya, oh ya nggak ada perkataan langsung ya, gitu loh. Bisa Nggak berhenti, jujur, bisa orang nggak berhenti. jujur gitu. Lah, Nanti, Bapak itu padahal dia bukan. mestinya ngerti Udah. namanya dosen Aduh, Trinitas orang bicara 3 ditanya. hipostatis. Tapi orang ini Dia kelas mana kata-katanya ini nggak jujur nih, orang kelihatan. Loh, saya jujur menjelaskan Loh, itu. kalau lu jujur, gua nggak bukan akan bertanya anak, seperti itu. anak bukan Pertanyaan lu tuh nggak jujur. Roh Kudus bukan Bapa. Namun ketiga entitas ini adalah God. Ya udah, tiga-tiganya God. Sebentar dulu, ya, kan Bapa bukan anak tuh. Ada entitas yang dibedakan, kan gitu. Kalau Bapa bukan anak, tetapi keduanya adalah God, terus ada orang Kristen yang bercorak Trinitas menarasikan bahwa Bapa itu adalah anak. Bidat kau, praksias kau. Iya. Bapak adalah anak sebagai hakikat God. Ini kan dibilang God. Iya, tapi sebagai hipostatis berbeda. Tapi beda enggak? Kan beda kan? Di perjanjian Beda. lama itu Allah Hipostatis. sebagai pencipta itu adalah Bapa. Gua lagi Lagi ngomongin pasal 2 ayat ini 10. kuncian teologi kalian. Lu Ini tuh cuma kuncian kabur teologi. gitu loh. Nah, Intinya sama, lu nggak bisa jawab tadi yang tadi. Lu kok nggak bisa Lu cuma jawab? kabur lo. kalau cuma kabur ke Bapak, masalah- kalau Maleaki 2 masalah ayat kalau 10. Bapak bukan anak, Pas artinya Maki 10 ada bukan dua sekalian Lu cuma kabur yang dari ayat ini. berbeda Gua cuma gitu kabur loh. dari ayat Satu ini. Allah Kan menciptakan kita. Tuhan itu bisa jadi manusia. Tuhan itu Sama juga disebut halnya dengan ini, God, ini gitu loh. loh. Ya, kalau gua buka di dalam Wahyu 5 ayat 7, ya gua buka dalam Wahyu 5 ayat 7 ya. Ya, jadi Maleaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah Aduh. katakan Nah, kita? Lalu Nah, mengapa kita berkaya diam dulu. Ini Kita lihat TKP-nya sama. Ini TKP-nya sama. menciptakan di sorga, kita? Jadi di sini adalah Bapa dan di ya. Lu Allah adalah Bapa adalah pencipta. Gitu. sebentar dulu. Ini mau saya compare di peristiwa Trinitas. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Di sini ada berapa entitas di Wahyu 5 ayat 7 di satu TKP yang sama? Sama seperti yang di Samuel tadi, ada lebih dari satu entitas. Ada dua entitas kan? Iya. Nah, kalau ada dua Tadi sama Roh Allah tuh dengan Allah tuh dua entitas, ya kan? Dua entitas di dalam ruang dan waktu itu nggak masalah, bro. dengerin dulu, bisa nggak? Jadi di dalam Kejadian pasal 19 juga Yehova menurunkan dari Yehova itu Aduh, ini orang nggak bisa dialog nih. bukan Gini aja lah, gini aja nih. bisa. Trinitas pertama kali yang ngajarin siapa? Semangat malam. Iya, semangat Bang Jon. Udah, semangat. Ya, Saya boleh tanya. saya tambahkan sedikit, Bang Valen, Boleh. sebelum Boleh. saya dengan teman-teman Kristen ini, menurut Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34,
Itu benar nggak bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, Tuhan? Sanda ayat itu. Gimana barang siapa yang menyampaikan firman adalah Tuhan. Iya. Di mana yang bilang begitu? Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 36. Coba Anda lihat. Sebentar. Yohanes 10 ayat 36 Bang Juma. 34 sampai 36. Oke. Bentar gua baca ya. Kita harus jujur ya. Harus jujur. Oke. Kata Yesus kepada mereka. Dikasih kesempatan jawab nggak? Jangan Sama-sama dibaca dulu dalilnya. Ini pras ini benar-benar. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tidak adakah tertulis? Aja nggak bisa baca. Bisa diam nggak sih pras? Lucu kamu soalnya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini aja Yesus salah kutip loh Bang Juma. Ini bukan dalam kitab Taurat. Iya. Yes. Iya, betul. Lo nggak ngerti Torah berarti Pak Valen. Ya. Terus di data selanjutnya, Torah tuh semua hukum-hukum Allah tuh Torah namanya. Gua tanya lu tahu gak itu Kalau Torah Musa baru Torah Musa. Tahu gak dari mana? Jadi menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Betul enggak tuh? Masalahnya Yesus salah kutip ini Bang Juma. Ya enggak apa-apa Bang Valen, enggak apa-apa. Nah, sekarang begini, di dalam Kejadian, di kitab Kejadian yang datang kepada Ibrahim atau Abraham, kalau dia malaikat terus mengaku Tuhan, sah atau tidak? Enggak sah, itu YHWH. Di dalam ayat yang 18 itu adalah YHWH, tapi yang di sini adalah Elohim. Tapi Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas, maka dia adalah Allah. 2 ayat 1-2. Ini diambil di dalam Mazmur pasal 82 ayat 1, di mana kata Elohim itu memang untuk judges. Berarti Anda membantah Yesus kalau begitu. Enggak ada masalah. Jadi gini, judges di dalam perjanjian lama, malaikat dalam perjanjian lama, bahkan berhala di dalam perjanjian lama itu disebut Elohim. Oke, mari kita buktikan. Mohon izin Bang Valen, mari kita buktikan. Coba di dalam Keluaran 3, siapa yang berfirman kepada Musa di situ? Keluaran 3 ayat berapa Bang Juma? Coba ambil dari nomor 3-nya Bang, nomor 4. Keluaran 3 nomor 4. Atau nomor 5 atau nomor 6, ya silakan. Nah, siapa yang berkata kepada Musa? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, ya gimana Bang Juma? Ya, siapa itu? Menurut Kristen siapa yang berfirman kepada Musa di situ? YHWH yang adalah Allah. Coba anda baca nomor 2-nya dari Keluaran 3. Ya, lalu malaikat Tuhan. Benar. Jadi malaikat Tuhan itu adalah YHWH juga. Nah, berarti malaikat Tuhan pun disebut YHWH ketika dia menyampaikan firman. Enggak gitu. Dia adalah YHWH. Yesus mengatakan siapapun yang dia itu adalah YHWH. Siapapun yang menyampaikan firman maka dia adalah YHWH. Bukan. Nah, di dalam Keluaran 3 nomor 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Yang keluar dari semak duri, lalu melihat dan nampaklah semak duri itu menyala. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang. Lalu ketika dia lihat Tuhan, ya siapa yang dilihat? Malaikat yang dalam nyala api, dalam duri, semak duri. Ini Trinitas ini. Ini ada itulah anak Allah. Gimana sih? Lucu abang ini. Itulah dia gitu loh. Ini malaikat Tuhan, malaikat Tuhan pun berkata sebagai Allah. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Bukan, itu mengutip Mazmur pasal 82.
Iya betul. Ngomongnya bukan yang nggak mau ngomong, dia mengatakan tentang kejadian di dalam Mazmur pasal 82 itu. Nih saya bacain. Makanya ketika malaikat mengatakan akulah Allah, maka yang berkata di situ adalah malaikat sedang menyampaikan perkataan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah, kan gitu. Di dalam Keluaran itu adalah Allah itu sendiri. Itulah anak Allah. Itulah gimana ceritanya? Malaikat Tuhan yang datang itu Anda katakan itu adalah Allah, gimana sih orang ini? Itulah apa? Terus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 saya bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Terus? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan. Ya, jadi siapa yang menyampaikan firman itu? Allah kan? Allah menyampaikan firman. Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi siapa yang menyebut? Makanya nggak bisa dibatalkan. Yang datang kepada Musa adalah siapa? Kamu ngerti ayat? Malaikat. Ini bukan yang orang yang menyampaikan tapi firman. Dia mengaku sebagai Allah. Kenapa dia mengaku sebagai Allah? Karena dia penyampai firman, gitu loh. Mazmur 82 ayat 2 itu para penguasa disebut sebagai Elohim, gitu loh. Bukan berarti orang menyampaikan firman Tuhan jadi Allah, nggak ada gitu. Nah itu Yesus Anda ingin bantah pernyataannya? Loh enggak, dia mengatakan kepada siapa firman disampaikan, yaitu di dalam Mazmur pasal 82 penguasa itu disebut Allah. Tetapi dalam Galatia katakan bahwa tidakkah ada tertulis, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Makanya Musa ketika datang kepada Bani Israel, kepada Firaun, dia mengaku sebagai Allah. Musa sebagai Allah, Harun sebagai Nabi. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Menjadi Allah itu bukan Allah gitu loh. Menjadi Allah itu menjadi. Coba Anda lihat di dalam kitab Anda. Roma 14 nomor 9. Yesus menjadi Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus menjadi Allah. Dinyatakan dia yang adalah Allah dinyatakan melalui kebangkitannya sebagai Allah gitu loh. Jadi Tuhan. Itu ada dari mati menerima kembali kuasa kemuliaan. Yesus itu ketika datang kemudian dia disalib, dia dijadikan sebagai Allah, dijadikan sebagai Tuhan. Kan begitu dalilnya. Itu artinya Indonesia-nya salah. Kamu nggak ngelihat bahasa asli. Bahasa aslinya itu dia perfectnya sudah adalah Allah. Dia secara itu dia sudah adalah Allah melalui kebangkitan dinyatakan. Bukan berarti menjadi pengakuan orang-orang. Gimana dengan pengakuan Yesus? Coba. Itu adalah menurut secara bahasanya gitu loh. Iya, bahasanya bahasa siapa? Bahasa Yunani kan yang Anda maksud. Orang-orang Yunani ini menginginkan dewa-dewa Romawi itu nusul menjadi manusia dan itu menjadi Yesus. Kan itu. Siapa bilang gimana? Itu faktanya. Nah sekarang begini. Sekarang saya tanya kepada Anda berdua. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Anak Allah. Dia adalah Tuhan Allah. Apakah Bapa itu anak Allah? Rasul. Apakah Bapa itu anak Allah? Secara hipostatis bukan. Maka dari itu jangan kemudian Anda menggantikan Yesus yang adalah anak Allah menjadi Bapa itu sendiri. Kan begitu. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa gitu. Iya, bisa enggak dong menampar. Kalian ini betul-betul aneh. Jadi barang siapa yang mengandung aku, dia mengandung Bapa gitu. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya iya, berarti barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa gitu. Bukan melihat secara jasmani. Jadi itu artinya memahami. Barang siapa yang memahami Yesus, dia memahami Bapa. Jadi pengertian. Iya, karena Yesus itu adalah utusan daripada Bapa. Ya iya, Mimra itu memang utusan. Nah, karena itulah kemudian kenapa Anda menjadikan utusan ini menjadi Bapa? Sementara Bapak bukan utusan, dia pengutus. Dia adalah utusan, tapi dia juga adalah Tuhan gitu loh. Ajaran dari mana pula itu? Ya, hanya itu dia di dalam perjanjian baru, bro.
Iya, yang aku dan waras. Bapa satu. Iya. Itu sama Iya. dengan perjanjian lama. Jika engkau tidak Di percaya, mana perjanjian lama? Anda nggak lagi ngutip kitabnya orang, sementara kitabnya agama orang itu 1000 tahun usianya lebih Sebut tua daripada adalah- kitab Tadi udah perjanjian ditunjukin. baru. Tadi udah ditunjukin. Anda ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan Enggak. Tuhan Anda Tadi kan nggak Bang Suma bisa. tidak Kitab nyimak. apa? Berarti Kitab Bang Suma kitab dari tidak nyimak. Tuhan. Tadi udah ditunjukkan Kitab dari Tuhan. Tadi saya ngangkat sendiri loh. Saya mendengarkan di antara kalian mengambil Yeremia 31. Apa maksudnya tuh? Ngambil Yeremia 31. Perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru apa maksudnya di situ? Tuh. Jadi Hasyam berjanji bahwa Apa akan ada janjinya? perjanjian yang baru. Nah, apa perjanjian barunya? Apa perjanjian barunya? Dengar, saya lagi cerita, jangan. Ya, saya tanya kepada Anda. Yesaya Anda 31 diam. nomor 33. Anda diam. Apa Saya perjanjian barunya di situ? Ya, Anda dengar, jangan dipotong ya. Perjanjian barunya, ya jangan dipotong. Perjanjian barunya itu ada perjanjian tidak sama dengan Torah Musa. Jadi itu Torah tetapi tidak sama dengan Torah Musa. Ini yang ngajarin Anda setan atau Bible? Itu Ya, baik. Itu Di mana datanya itu? Di mana dalilnya Ya, tertulis oke, bahwa saya perjanjian tunjukin. baru seperti yang Anda uraikan? Saya Ya, tunjukin. silakan. Silakan. Bentar ya. Bentar, sabar. Yesaya, Yeremia ya. Yeremia 31 ya. Iya. Bentar. Perjanjian barunya di situ apa? Sebentar. Iya, ini ngarang lagi nih kayaknya nih. Pasti ngarang. Kalau tidak ngarang dia lari ke perjanjian baru. Tengok aja. Saya bacain ya. Udah, silakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, Mm-mm. demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang mengeluarkan dari tangan mereka tanah untuk Mesir. membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ini bicara perjanjian yang di bawah Musa ya. Ya, Torah perjanjian Musa. lama itu. Nah, perjanjian barunya yang mana? Beginilah. Gini. Uh-uh. Mana tadi? Kamu potong sih sebentar. Bukan sebentar. Perjanjian barunya baca aja langsung di ayat Beginilah 33-nya. perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa tuh? Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam Nah, dan itu menuliskan perjanjian dalam hati barunya. maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Nah, Betul. Terus jadi masalahnya perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Bukan Gitu. bukan Torah Musa. Kamu gini. Dapat membuat hukum Kalian- Tuhan. Jadi Kalian tidak mengerti berikan ke namanya hati Torah. kita. Perjanjian itu baru artinya- Allah Bentar, Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Gini, Taurat. Ayat Sebentar. 33-nya gimana Kamu sih? nggak paham. Kamu nggak paham. Torah Anda yang itu tidak hanya paham. Abraham. Yesus saja nggak pernah berbicara tentang kitab perjanjian baru Anda. Gini loh, hukum Taurat itu tidak itu sangat artinya bagi bangsa-bangsa. pengajaran, ya. Torah itu pengajaran artinya. Jadi hukum pengajaran Tuhan kepada Adam, kepada Abraham itu bisa disebut Torah. Perjanjian yang Yesus bawa juga bisa disebut Torah. Nah, perjanjian Torah baru yang Allah dengan Bani Israel Torah itu yang mana? di sini. Itu Torah yang Ini pertanyaan saya loh. Torah Musa. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu yang mana? Itu Torah Musa, ya. Torah Nah, Musa. itu Anda sudah jawab. Terus perjanjian baru milik Kristen itu punya siapa? Bukan Torah Musa, ya. Bukan Torah Musa. Perjanjian baru itu bukan Torah Musa. Karena jelas dikatakan tidak sama dengan yang pernah diadakan pada saat Tuhan membawa. Ini perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian lamanya Allah dengan Bani Israel adalah Allah berjanji membebaskan Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya Allah menanamkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditaruh dalam batinnya. Itu perjanjian barunya. Nah, sekarang kitab Anda itu perjanjian siapa kitab Anda itu? Kitab kami yang perjanjian baru. Perjanjian baru Hasyim sendiri datang dalam rumah. Di mana Hasyim bercerita tentang kitab Anda? Di mana? Perjanjian baru itu di mana? Nah, ini udah jelas hukum yang Torah yang berbeda dengan Torah Musa. Di dalam perjanjian lama kan bicara tentang Hasyim yang menjadi manusia. Di mana Hasyim mendeklarasikan perjanjian baru kitab kalian di mana? Ya, kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, di mana Hasyim mendeklarasikan itu? Tuhan akan membawa Torah yang berbeda dengan Torah Musa. Di mana itu dituliskan? Di mana? Torah Musa tidak kekal. Di mana dituliskan itu? Jadi itu dia di dalam seluruh perjanjian baru. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak malu di hadapan Valen? Nggak malu di hadapan Valen ngomong kayak begitu? Nggak malu. Ngerti kok. Nggak malu yang punya kitab ada di sini tapi kalian ngarang-ngarang gitu. Memang seperti ini
Yahudi Rani Alamak, tidak sahabat-sahabat ngerti. Kristen saya ini, ya Yahudi ampun. Rani tidak ngerti. Namanya Ah, ini sudah dibuka. Yang punya kitab ngerti bahasa Ibrani, Iya, kalian yang umat punya terjemah, yang kalian umat kitab terjemah mengaku lebih ngerti daripada yang paham original Kenapa? teks gitu. Karena Tuhan bilang semua ajaran manusia. Tuhan bilang Mampu kalian ini, nggak punya malu kalian ini, teman-teman Kristenku, ya ampun. coba Pinjam- Pinjamlah malu, yang empunya kitab ada di sini, ngerti original teks, Itu paham kitab tafsir, kami. tafsirnya. Maksudnya- Loh, Anda hanya umat terjemah, kalian lebih paham gitu. Ya ampun. Bahwa perjanjian Gila, betul. Astagfirullahalazim. kita dirobohkan. Jadi baik. saya katakan kepada teman-teman Kristen ya, saya katakan kepada kalian, perjanjian baru Allah kepada Bani Israel adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Betul. Maka aku akan menjadi Allah. Itu perjanjian baru. Betul. Nah, hukum Torah itu adalah perjanjian baru. Besar Nah, diberikan sekarang Roh kitab Kudus. kalian Tapi itu bukan siapa Torah yang Musa. mengatasnamakan perjanjian baru? Tapi bukan Torah Musa. Kamu Yeskel pasal Loh, 36 Torah ayat itu Bukan 26. Taurat Musa, bukan Taurat Musa. Ada-ada aja kalian ini. Emang Taurat itu ada berapa Taurat itu? Torah itu artinya pengajaran. Torah Loh, semua pengajaran. yang dimaksud Bani Israel, Taurat itu adalah pengajaran Nabi Musa. Hingga kita Enggak, itu Torah Torah Musa. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak Di ngerti. batin Tidak kita. ngerti. Kamu dapat ilmu dari mana? Ada Taurat lain selain Tauratnya Musa? Kamu tanya Ilmu dari sama mana? orang Yahudi- Kamu tanya sama orang Yahudi yang jujur, tanya Torah itu artinya Loh, apa? nggak usah tanya Yahudi. Kitabmu itu sudah terjemah. Coba Torah- tunjukkan dalilnya. Di mana ada Taurat selain daripada Tauratnya Musa? Coba. Surat Musa dari siapa? Ya, jadi ini ajaran yang baru. Tunjukkan kepada saya dalilnya ada Taurat selain Tauratnya Musa. Kan? Taurat Tuhan Itu tidak. udah jelas, Yaitu udah jelas. Itu. Orang Jadi yang kamu harus harus ngerti dengan Torah Musa. Kawanku, sesama anak bangsa, tolonglah punya malu Kamu sikit. kamu harus selalu mengerti. Kamu ada penjelasan. Di mana? Kamu mau menjelasin apa? Kamu menafsirkan apa? Dalilnya nggak ada. Ada Taurat lain selain Tauratnya Musa. Pasal 36 ayat 6 memberikan roh baru, dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yeskel Terus, pasal 36 ayat 26. terus Ya, apa hubungannya dengan perjanjian baru milik kalian? kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang